Keesokan paginya, Cao Hua menjadi lebih berisik. Semakin banyak orang berkumpul di depan rumah Jenderal Dewa, berteriak agar rumah Jenderal Dewa membasmi bintang ibel itu. Karena ada yang meninggal tadi malam, itu menimbulkan keributan. Duduk di dekat jendela observatorium, Anda dapat melihat kerumunan orang yang riuh di luar gerbang rumah Jenderal Dewa. Qin Tai'e memandang kerumunan di luar dan berkata, ini telah menyebabkan kemarahan publik. Ye Xuan tidak peduli dan menatap kerumunan di jalan dengan tenang. Apakah kamu tidak khawatir? Tidak etis untuk membangkitkan kemarahan orang-orang. Qin Tai'e menoleh ke arah Ye Xuan, mendesah, dan bertanya. Orang-orang, di mana orang-orang? Ye Xuan bertanya balik. Qin Tai'e menunjuk ke arah kerumunan di luar gerbang rumah Jenderal Ilahi. Ye Xuan terkekeh dan berkata, ini adalah sekelompok orang yang ingin menjadi terkenal atau menginginkan uang. Orang-orang sibuk mencari nafkah, siapa yang akan datang ke sini untuk membuat masalah? Orang-orang hanya akan mendapat masalah jika mereka tidak dapat bertahan hidup. Titik titik titik. Titik titik titik. Kamu melihat segala sesuatunya dengan sangat jelas. Qin Tai'e tidak membantah pernyataan ini. Orang-orang yang sekarang menghalangi gerbang rumah Jenderal Dewa adalah seniman bela diri yang menganggur yang ingin menjadi terkenal, atau mereka disuap untuk menimbulkan masalah. Jika kamu khawatir tentang reputasi rumah Jenderal Dewa, aku akan membawa mereka pergi. Ye Xuan berkata sambil melihat keributan di luar gedung dan mendengus, ini jelas hanya masalah kecil, tetapi selama itu melibatkan monster yang penuh omong kosong, itu akan menjadi bencana. Ini seperti kotoran tikus di panci panas. Qin Tai'e tertawa dalam hati jika sesepuh Chang Yue Haige tahu bahwa kamu membandingkannya dengan makhluk kotor seperti tikus, aku ingin tahu seberapa marahnya dia. Metafora ini sangat cocok untuknya, Ye Xuan menekankan. Qin Tai'e menoleh ke seluruh penjuru dan berkata, pernahkah kau berpikir tentang apa yang akan terjadi jika ramalan takdir Long Ming kali ini benar? Anak itu membasmi seorang ahli bela diri setengah langkah tadi malam. Jika dia bisa membasmi seorang ahli bela diri setengah langkah di usia yang begitu muda, betapa mengerikannya dia saat dia dewasa. Bisakah kau bayangkan? Karena itu, aku jadi lebih percaya pada mereka. Waktu pertama kali ketemu mereka, mereka diusir dan bahkan dipukuli oleh orang-orang di luar kota. Tapi waktu itu, Gou tidak membasmi siapapun. Mereka yang mengusir mereka hanyalah sekelompok orang biasa. Kalau dia benar-benar ingin membasmi orang, pasti banyak orang yang mati di luar gerbang Chaotian. Ye Xuan teringat kejadian hari itu. Kalau Gou membasmi orang-orang itu hari itu, semuanya akan menjadi ekstrim lagi. Anak itu diam-diam mempelajari ilmu pedangmu. Petugas forensik yang memeriksa jenazah tersebut memastikan bahwa master bela diri setengah langkah itu meninggal akibat jurus aneh teknik pedang kamikaze, maka Qin Tai'e pun membuat pernyataan ini. Mereka hanya meniru. Primata akan meniru apa yang mereka lihat saat mereka masih muda. Saat Xiang Ling dan aku berlatih ilmu pedang, kami tidak menghindarinya. Ye Xuan tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bisa belajar membasmi orang dengan ilmu pedang hanya dengan meniru beberapa kali. Bangunan itu sunyi untuk waktu yang lama, dan Ye Xuan tiba-tiba berkata, lupakan saja, lebih baik aku kembali ke kota Liuyun. Tetap di ibu kota kekaisaran hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Kita tidak bisa pergi. Masalah ini sudah sampai ke telinga kaisar manusia, dan dia ingin melihat kedua anak ini. Qin Tai'e tiba-tiba berkata. Mata Ye Xuan terpaku, dan dia bertanya, apa yang ingin dilakukan kaisar manusia? Jika kaisar manusia percaya pada ramalan takdir Chang Yue Haige, segalanya akan menjadi sangat buruk. Apa yang akan kamu lakukan? Qin Tai'e tahu bahwa cicitnya tidak akan hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Tidak, aku akan meninggalkan Beijing sekarang. Ye Xuan segera berdiri. Mereka tidak bisa pergi. Karena kaisar manusia ingin melihat mereka, tidak ada yang bisa membawa mereka keluar dari gerbang Chaotian. Qin Tai'e berkata dengan suara yang dalam. Mata Ye Xuan berangsur-angsur menjadi gelap, dan dia bertanya, apakah kaisar manusia akan memerintahkan mereka untuk dibasmi? Jika kaisar manusia memerintahkan mereka untuk dibasmi, apa yang akan kau lakukan? Qin Tai'e tidak menjawab tetapi malah bertanya. Ye Xuan berpikir serius untuk waktu yang lama sebelum menjawab ketika seni bela diriku berada pada level tertinggi, aku akan menjatuhkan hukuman mati padanya. Beraninya kau berpikir begitu. Qin Tai'e menunjukkan senyum aneh di wajahnya, tetapi tidak memarahinya. Pernyataan ini sungguh keterlaluan, tetapi mereka yang benar-benar memahami hukum-hukum orang kuat di dunia ini semuanya memahami kebenaran bahwa raja, pangeran, jenderal, dan menteri semuanya dilahirkan dalam spesies yang berbeda. Jika tidak ada penerus tahta yang kuat, kekuasaan kekaisaran hanyalah olok-olokan. Tentu saja, kaisar manusia saat ini merupakan orang paling berkuasa di dunia, dan kewenangan Zhou Agung sekuat batu karang. Tenang saja, siapapun yang meninggalkan istana Jenderal Ilahi tidak akan dibasmi atau dibasmi sesuka hati tanpa persetujuanku,
bahkan oleh Kaisar Manusia. Qin Tai'e berkata dengan nada menghibur. Ye Xuan mempercayai apa yang dikatakan Jenderal Dewa Kontemporer, jadi dia tidak keberatan bertemu dengan Kaisar Manusia ini. Sorenya kami kembali ke Koi Courtyard. Ye Xuan merasa bahwa mungkin dia harus secara formal mengajarkan Gai dan Tong beberapa keterampilan pedang, jika mereka menghadapi bahaya di masa mendatang, dia mungkin tidak dapat tiba tepat waktu. Namun, sebelum itu, beberapa aturan perlu ditetapkan. Ye Xuan memanggil mereka ke halaman depan. Gao tidak memakai sepatu. Dia berdiri tanpa alas kaki di atas lempengan batu biru di halaman, berusaha sekuat tenaga untuk berdiri tegak. Dia selalu sangat gugup saat Ye Xuan muncul di depannya. Pakai sepatumu. Mulai sekarang, kamu bukan lagi orang biadab. Kamu perlu membiasakan diri dengan beberapa hal secara perlahan. Ye Xuan menunjuk kakinya. Gao bergegas kembali ke kamar, segera berlari keluar dengan mengenakan sepatu, dan berdiri berdampingan dengan Tong. Apa yang kita lakukan tadi malam sudah benar. Ingat ini di masa mendatang. Jangan menyakiti orang biasa. Ini satu-satunya batasan. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia mengeluarkan dua pedang dan menyerahkannya kepada mereka karena kalian telah diam-diam mempelajari teknik pedang angin ilahi, maka berlatihlah. Ada kain kasa yang melilit tangan Gou, tempat ia terluka oleh pedang patah tadi malam. Namun, saat ia mengambil pedang itu, ada kilatan yang jelas di matanya. Jadi mereka mulai berlatih pedang di halaman, meniru sepenuhnya teknik pedang kamikaze dan mempelajarinya dengan sangat baik. Namun, sesaat kemudian, Ye Xuan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Setelah Gai dan Tong bertukar lebih dari 10 gerakan, fluktuasi kekosongan mulai muncul di sekitar mereka. Ye Xuan dengan tajam menangkap fluktuasi dalam kehampaan ini dan mengamatinya dengan saksama. Mereka terlihat berlari semakin cepat, tiba-tiba mereka menerobos kehampaan dan menghilang dari tempat asal mereka, dan muncul 3 kaki jauhnya di saat berikutnya. Dengan suara klang, mereka bertarung satu sama lain, lalu menerobos kehampaan dan berteleportasi bolak-balik di halaman. Ketika Ye Xuan melihat ini, dia langsung mengerti bahwa si kembar terlahir dengan kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Garis keturunan Ratu Ibel kehampaan begitu kuat sehingga dia tidak perlu berlatih sama sekali untuk memiliki kemampuan sekuat itu. Tidak heran dia bisa membasmi seorang master bela diri setengah langkah. Setelah berlatih serangkaian teknik pedang kamikaze, kedua pria itu berlari kembali dan berdiri di depan Ye Xuan. Gao memiliki ekspresi kosong di wajahnya seperti biasa, sementara Tong bernapas sedikit karena kegembiraan, wajah mungilnya memerah, seperti anak kecil yang baru saja menyelesaikan pekerjaan rumah dan sedang menunggu pujian. Ye Xuan tahu bahwa cara terbaik untuk menumbuhkan seorang jenius bukanlah hukuman tetapi pujian. Kamu telah berlatih dengan baik. Sebagai hadiah, kamu dapat mengajukan permintaan. Permintaan itu bisa berupa makanan atau harta lainnya. Ketika Tong mendengar bahwa ada hadiah, dia menjadi lebih gembira, tetapi dia malu-malu dan membuka mulutnya tetapi tidak berani mengajukan permintaan apapun. Gai mendorong Tong. Tong akhirnya melangkah maju, membuka lengannya dan memeluk pinggangnya, dan berseru dengan tidak jelas ahda. Ye Xuan tidak menyangka permintaannya begitu sederhana, dan dia tidak bisa menahan perasaan tersentuh, tetapi dia memahaminya setelah memikirkannya beberapa saat. Mereka dibesarkan oleh binatang buas di pegunungan dan ditangkap di kota belum lama ini. Bagi mereka, senjata mereka sendiri adalah tempat yang paling aman. Istana dinasti Zhou besar, Istana Longhua. Kaisar Manusia mengadakan perjamuan untuk menghibur Qin Tai'e, jenderal ilahi dari dinasti Zhou besar. Adapun keinginan bertemu dengan bintang Ibel, hal itu diungkapkan secara pribadi. Malam, ada 13.000 mutiara yang dipajang di aula Longhua, menerangi seluruh aula dengan cahaya terang. Kaisar Manusia duduk di 3 anak tangga di sebelah utara Istana Longhua, dan kursi putra mahkota dan para pangeran berada di anak tangga berikutnya. Di belakangnya terdapat 2 baris meja rendah yang ditempatkan di kedua sisi aula. Qin Tai'e duduk di kursi pertama, dan tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Duduk tepat di seberangnya adalah guru nasional Li Xuanfeng. Para bangsawan Istana Zhou Agung lainnya menempati tempat duduk mereka berdasarkan senioritas. Ye Xuan duduk di kursi samping di sebelah Qin Tai'e, agak jauh dari Kaisar Manusia. Kaisar Manusia tampaknya berusia 40-an atau 50-an. Ekspresinya yang tampak tenang menyembunyikan aura yang tidak terduga, seolah-olah dia dapat memutuskan hidup atau mati dengan jentikan jari. Ayo, angkat gelasmu dan minum untuk kemenangan. Sang Kaisar mengangkat gelasnya, dan semua orang menanggapi dengan minum bersama. Kemudian, genderang dan musik mulai dimainkan, dan sekelompok penari memasuki panggung dengan pedang di tangan dan mulai menari dengan pedang. Long Ming juga hadir, duduk di sebelah Jun Tianyi. Ngomong-ngomong, dialah yang menyelenggarakan pesta malam ini. Di tengah-tengah sesi penabuh drum, suasana menjadi semakin panas.
Para bangsawan kerajaan yang menghadiri perjamuan itu tengah mengobrol dengan gembira, ketika satu orang datang terlambat, dan itu adalah pangeran keempat Jun Tianwen. Ada kursi kosong di tangga kedua di sisi kiri Kaisar Manusia. Ketika Jun Tianwen tiba, dia duduk di kursinya. Meskipun dia datang terlambat, Kaisar Manusia tidak menghukumnya. Ketika mereka bertemu lagi, Ye Xuan menemukan bahwa seluruh aura Jun Tianwen telah berubah drastis. Tidak hanya tingkat kultivasinya meningkat, tetapi aura yang dipancarkannya juga sangat tidak biasa. Setelah Jun Tianwen tiba, selain menghormati Kaisar Manusia, dia mengabaikan semua orang yang hadir. Aura tak terkalahkan yang melampaui ranah sekte bela diri tersembunyi tetapi dapat dirasakan dengan jelas oleh orang-orang. Terlalu banyak orang kuat yang hadir, jadi Ye Xuan tidak membuka mata delusinya untuk mengamati dengan gegabah. Qin Tai A mencondongkan tubuhnya dan mengingatkannya, "Kudengar kau dan Jun Tianwen memiliki beberapa masalah di sekte. Saat ini, janin reinkarnasinya telah selesai dan dia adalah guru bela diri saat ini. Mari kita kesampingkan dendam masa lalu untuk sementara waktu dan jangan membuat masalah." Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa dan setuju dengan apa yang dia katakan. Setelah tarian pedang berakhir, Kaisar Manusia berkata dengan keras, "Baru-baru ini, aku mendengar bahwa bintang Ibel muncul di Chaohua, dan itu berasal dari rumah Jenderal Dewa. Aku ingin melihat bintang Ibel macam apa yang dapat menyebabkan masalah di bawah hidung Jenderal Dewa Zhou Agungku." Qin Tai A menoleh ke arah Ye Xuan dan memberi isyarat kepada Ye Xuan untuk membawa Gai dan Tong keluar. Perjamuan ini adalah untuk masalah ini. Ye Xuan sudah siap secara mental. Dia berdiri dan membawa Tong ke tengah aula. Dia menghadap Kaisar Manusia dan menatap Kaisar yang berdiri di puncak dinasti manusia. Tong belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan dia dengan takut-takut memegang tangan Ye Xuan dengan erat. Gai menatap tajam ke arah orang-orang di sekitarnya. Sebenarnya, membawa keluar Gai dan Tong hanya formalitas saja. Mereka yang benar-benar peduli dengan masalah ini telah memperhatikannya ketika Ye Xuan membawa kedua anak itu ke Istana Longhua. Kaisar Manusia menoleh ke samping ke arah rumah putra mahkota dan bertanya dengan keras, "Saya mendengar bahwa ramalan takdir baru-baru ini datang dari paviliun Chang Yuehai. Tuan Longming, bagaimana menurut Anda?" Longming berdiri, mengangkat kepalanya dan dengan lantang mengucapkan ramalan takdir yang diperoleh oleh Chang Yuehai Ge bintang Ibel muncul di hutan belantara selatan. Kekacauan di Jiushu telah dimulai sebelumnya. Langit dan bumi berguncang, dan umat manusia hancur. Ini adalah pemandangan yang dilihat oleh Chang Yuehai Geku. Kedua bintang Ibel ini memiliki garis keturunan Ibel langit kuno di tubuh mereka. Jika mereka tidak terbasmi, mereka pasti akan membawa bencana bagi Jiushu di masa depan. Begitu kata-kata itu diucapkan, kata-kata itu segera dibantah oleh suara serak. "Jika kau mengotori darah klan Ibel surgawiku, aku akan membasmimu. Lalu mengapa kau tidak datang dan membasmiku dan lihatlah." Bersamaan dengan bantahan itu, pendeta klan setan langit Mudusi berdiri dari kursi utusan dan menghadapi Longming. Setelah Perang Nasional berakhir, Mudusi datang ke ibu kota Zhou Agung lagi sebagai utusan untuk membahas pengalihan Sungai Salju. Sejak Zhou Agung memenangkan Perang Nasional, semua permintaan negara kuno Tianyao ditolak. Oleh karena itu, Mudusi tetap tinggal di ibu kota Zhou Agung dan diundang untuk menghadiri perjamuan ini. Kaisar Manusia berkata dengan nada yang tampak tenang karena semua orang mengatakan bahwa ada darah Ibel surgawi kuno di bintang Ibel. Mari kita biarkan para pendeta dari negara Ibel surgawi kuno melihat jenis darah apa itu. Mudusi sudah lama ingin mendekat untuk melihat lebih jelas, dan ketika mendengar kata-kata Kaisar Manusia, dia segera berdiri, berjalan di depan Gai dan Tong, dan mendekat untuk mengamati. Gai berwajah dingin dan menatapnya tajam bagaikan seekor singa kecil. Mudusi mengangkat tangannya dan melambaikannya di depan Gai, lalu berkata perlahan dengan kata-kata yang menyiratkan kekuatan mencuri jiwa, "Biarkan aku melihat dari garis keturunan Ibel kuno mana aku berasal. Jika, selain Kaisar Binatang Kunpeng, ada orang lain di dunia ini yang dapat melihat seperempat darah di Gai dan Tong, kemungkinan besar itu adalah pendeta dari negara kuno Tianyao." Mata Ye Xuan sedikit tenggelam saat dia menatap Mudusi, bertanya-tanya berapa harga yang harus dia bayar untuk membasminya ketika dia mengatakan yang sebenarnya. Seperempat garis keturunan di tubuh Gai dan Tong berasal dari Ratu Ibel Void di zaman kuno. Ini adalah keberadaan yang sangat sakral bagi klan Ibel Langit, tetapi menakutkan bagi umat manusia. Begitu kebenaran terungkap, bahkan jika Kaisar Manusia awalnya tidak peduli dengan rumor bintang Ibel, dia akan mempertimbangkan kembali keseriusan masalah tersebut. Oleh karena itu, informasi tentang garis keturunan seperempat Gai dan Tong tidak boleh dibocorkan, jika tidak konsekuensinya akan serius. Ada cahaya jahat di mata Mudusi. Dia mengamati Gai dengan saksama dan bahkan ingin mengulurkan tangan dan menyentuh tubuh Gai, tetapi Gai menghindarinya dengan gesit dan memamerkan giginya dengan ganas.
Setelah pengamatan yang cermat, Mudusi dengan cepat memastikan bahwa ada garis keturunan kuno yang sangat kuat di tubuh Gai, yang sangat mirip dengan garis keturunan Ibel Surgawi kuno, tetapi juga sangat berbeda. Itu jauh lebih mulia dan sakral daripada Ibel Surgawi kuno. Mudusi bahkan pada satu titik menduga bahwa Gai Dantong memiliki garis keturunan Raja Ibel Abadi, tetapi ia segera menemukan bahwa itu tidak benar. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin bersemangat Mudusi. Tahukah kamu, ketika Jin Guda ditemukan di altar kuno Ibel Surgawi, dia memiliki 1/10 garis keturunan Raja Ibel Abadi, yang menjadikannya ahli perang puncak tingkat 9 terkuat di negara Ibel Surgawi kuno. Sekarang, dua anak di depannya memiliki 1/4 garis keturunan kuno, dan garis keturunan mereka jauh lebih suci daripada garis keturunan Ibel Surgawi kuno. Mudusi terus bergerak mendekat, mencoba melihat lebih jelas, dan bahkan melepaskan energi spiritualnya untuk menyelidiki. Segera, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa, dan ekspresi di wajahnya tiba-tiba menjadi luar biasa. Yesuan telah menatapnya dengan saksama, dan ketika dia melihat perubahan ekspresi di wajahnya, dia segera tahu bahwa dia telah menemukan rahasia sebenarnya di tubuh Gai Dantong. Dalam beberapa hari terakhir, Yesuan dengan hati-hati mempelajari konten yang terkait dengan Ratu Ibel Kekosongan dalam mitologi kuno dan juga mendiskusikannya dengan Kaisar Binatang Kunpeng. Ditemukan bahwa garis keturunan Ratu Ibel Void tidak sepenuhnya identik dengan garis keturunan Ibel Langit kuno. Tepatnya, Kaisar Ibel Abadi dan Ratu Ibel Kekosongan merupakan leluhur Ibel Langit kuno, dan garis keturunan Ibel Langit kuno lebih rendah dibandingkan garis keturunan leluhur Ratu Ibel Kekosongan. Oleh karena itu, bagi klan Setan Langit, garis keturunan Ratu Setan Kekosongan sangatlah mulia dan sakral. Saat Yesuan melihat kegembiraan di wajah Mudusi, dia tahu bahwa dia telah melihat garis keturunan asli Gai Hetong. Hanya garis keturunan leluhurnya yang bisa membuatnya terlihat begitu bersemangat. Mudusi segera berbalik dan memberi hormat kepada Kaisar Manusia, ingin mencoba membawa garis keturunan kedua leluhur ini kembali ke negara kuno Tianyao. Namun, saat kata-kata itu terucap dari bibirnya, dia tiba-tiba berkata, "Kaisar Manusia, apakah kau menggunakan kedua anak manusia ini untuk menggoda pendeta ini? Sungguh konyol bahwa garis keturunan Ibel Surgawi kunoku begitu lemah." Ketika Yesuan mendengar ini, dia sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati mengapa dia berkata seperti itu. Apakah dia tidak melihat garis keturunan 1/4 dari Gai Dantong? Tidak mungkin untuk tidak melihat kegembiraan di wajahnya saat ini. Berita yang bisa membuat pendeta Ibel Langit yang jahat dan licik ini menunjukkan ekspresi seperti itu pastilah berita yang sangat mengejutkannya. Dia pasti melihatnya, jadi mengapa dia tidak mengatakannya? Jika dia telah melihat garis keturunan Gai Hetong sebagai Ratu Ibel Kekosongan, dia pasti ingin membawa Gai Hetong kembali ke negara kuno Ibel Surgawi. Yesuan mengerti setelah berpikir sejenak bahwa Mudusi pasti khawatir bahwa setelah dia mengatakan yang sebenarnya, Kaisar Manusia akan membasmi Gai Dantong. Dalam sekejap, Yesuan memikirkan begitu banyak hal. Mudusi kemudian melanjutkan, kedua anak ini memang memiliki darah Ibel Langit, tetapi mereka terlalu lemah. Karena Kaisar Manusia menganggap mereka sebagai bintang Ibel, mengapa aku tidak membawa mereka kembali ke negara kuno Ibel Langit dan menggunakan mereka sebagai persembahan kepada Dewa Kaisar Ibel? Kaisar Manusia tidak setuju, namun dia juga tidak keberatan. Mudusi berbalik dan menatap Gai lagi, dengan senyum dingin di wajahnya, dan berkata dengan suara serak, "Kembalilah ke negara kuno Tianyao bersamaku. Ada Tianyao yang persis sepertimu di sana, dan kau tidak akan dikecualikan lagi." Saat dia berbicara, matanya bersinar dengan cahaya menawan yang tampaknya mampu menyedot jiwa seseorang. Semua jagoan bela diri yang hadir menyaksikan kejadian ini, dan mereka dapat melihat bahwa Mudusi tengah menggunakan jurus mencuri jiwa, namun tak seorang pun menghentikannya, karena semua yang hadir ingin melihat hasilnya, untuk melihat pilihan apa yang akan diambil oleh kedua bintang Ibel legendaris ini. Chang Yue Haige juga pandai mengendalikan hati orang, dan teknik penangkapan jiwa adalah salah satu rahasia Chang Yue Haige. Oleh karena itu, Long Ming tahu betul bahwa ketika teknik rahasia pencurian jiwa digunakan sesuai dengan hati orang, efek yang ditimbulkannya tidak dapat ditolak. Kedua bintang Ibel ini tumbuh di pegunungan, ditangkap dan dibawa ke masyarakat manusia belum lama ini, lalu diusir oleh manusia. Mereka pasti membenci manusia di dalam hati mereka. Saat ini, selama Anda mengikuti kebencian mereka dan memperkuatnya tanpa batas, teknik rahasia pencurian jiwa akan menjadi hal yang tak tertahankan. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Gai dan Tong diusir. Ketika mereka pertama kali menemukan orang-orang gunung di pegunungan, mereka menjadi penasaran karena mereka adalah orang-orang yang sejenis. Mereka pernah diam-diam mengamati penduduk desa dan bahkan mempelajari beberapa pengucapan manusia, dan mencoba untuk lebih dekat, tetapi hasilnya tidak baik. Setiap ahli bela diri yang hadir memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Orang bisa melihat semacam kewaspadaan dan permusuhan dalam tatapan mereka,
kewaspadaan dan permusuhan terhadap semua orang. Oleh karena itu, ketika Mudusi mengucapkan kata ini, semua orang ingin melihat hasilnya. Long Ming menunjukkan senyum yang menunjukkan dia telah melihat semuanya, seolah-olah dia sudah mengetahui hasilnya, dan berkata dengan tenang mereka yang bukan dari rasku pasti memiliki hati yang berbeda. Mudusi membungkuk, menoleh ke arah Tong di sisi lain, menatap mata Tong, dan melanjutkan mereka bilang kamu adalah bintang Ibel, tetapi ketika kamu datang ke negara Ibel kuno, kamu bukan lagi. Tiba-tiba Xie meledak, memamerkan giginya seperti singa kecil, dan mencakar wajah Mudusi dengan satu cakar. Ah! Mudusi terlalu dekat untuk bereaksi tepat waktu. Ia mengerang dan mundur 3 langkah, meninggalkan 3 goresan berdarah di wajahnya. Kaisar manusia tiba-tiba tertawa 3 kali dan berkata, haha, sepertinya para pendeta dari negara Ibel surgawi kuno gagal dalam penculikan mereka. Ada 3 noda darah dalam di wajah Mudusi, dan ekspresinya tampak sangat jelek, tetapi ada kegembiraan yang tak terlihat tersembunyi di matanya. Dia membungkuk dan berkata, Kaisar manusia, wajah Mudusi garang dan agak kasar. Saya pamit dulu. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan istana Longhua. Suasana di istana Longhua agak tegang. Para bangsawan kerajaan dan ahli bela diri dari semua pihak tidak memahami pikiran Kaisar manusia dan semuanya menunggu hasil akhirnya. Setelah Kaisar manusia selesai tertawa, dia melambaikan tangannya dan berkata, mereka hanya 2 anak manusia, dan mereka mencakar wajah pendeta Ibel surgawi hingga berdarah. Mereka bukan Ibel atau bukan. Bawa mereka pergi. Setelah mendengar kesimpulan akhir, Yesuan meminta Gai dan Tong untuk duduk di tempat mereka. Meskipun Kaisar manusia berkata demikian, Yesuan tahu bahwa itu hanya demi Qintaya. Jika bukan karena Jenderal Dewa Qintaya, Kaisar manusia pasti tidak akan keberatan membasmi kedua anak itu. Inilah arti sebenarnya dari yang kuat yang dihormati. Jika orang lain telah mengambil Gai dan Tong hari ini, tanpa dukungan dari Istana Jenderal Dewa saat ini, Kaisar manusia akan membasmi mereka tanpa ragu-ragu. Long Ming agak tidak mau menerima hal ini, jadi dia berdiri dan membungkuk kepada Kaisar manusia, sambil berkata, Yang mulia, Anda bukan dari ras saya, jadi hati Anda pasti berbeda. Kaisar manusia tidak melihat ke arah Long Ming, tetapi ke arah Qintaya. Malam ini, satu-satunya orang yang benar-benar dapat memutuskan hidup dan mati kedua anak itu adalah Kaisar manusia dan Jenderal Ilahi. Sebenarnya, Qintaya dan Kaisar manusia telah berkomunikasi tentang kehidupan dan kematian Gai dan Tong. Jika Qintaya menyetujui eksekusi itu, tidak akan ada perjamuan malam ini, dan Gai serta Tong akan mati dengan tenang, bahkan tubuh mereka tidak akan ditemukan. Alasan diadakannya perjamuan malam ini adalah karena Qintaya menentang eksekusi tersebut, jadi Kaisar manusia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri 2 bintang Ibel yang dikabarkan itu. Kaisar manusia menatap Qintaya lagi, ingin melihat sikap Jenderal Agung Dinasti Zhou. Qintaya duduk di sana tanpa ekspresi, tanpa tanggapan apapun. Kaisar manusia melambaikan tangannya dan meminta Long Ming untuk pergi mereka hanya 2 anak. Nasib yang ditentukan oleh paviliun Chang Yuehai tidak selalu akurat. Takdir Long Ming memang pernah salah 1 kali, namun hanya 1 kali, yaitu saat bersama Yesuan, dan terbukti salah saat itu juga. Kurang dari setengah jam setelah dia mengucapkan ramalan takdir itu, Yesuan menerobos penghalang alam di tempat dan memasuki alam Wuzong. Kejadian ini sudah menyebar ke seluruh ibu kota dan menjadi cerita menarik yang diketahui semua orang. Hal ini juga membuat Long Ming merasa benci terhadap Yesuan. Karena Yesuan, takdirnya untuk menjelajahi 9 provinsi hancur. Dalam menentukan takdir, jika seseorang melakukan kesalahan sekali, orang lain mungkin meragukannya 1000 kali. Bahkan jika seseorang melakukan kesalahan hanya sekali dalam hidupnya, masa depannya akan hancur. Long Ming tidak pernah diperlakukan sedingin ini sejak dia keluar dari Tanah Suci. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Yesuan, berkata dengan keras aku sangat yakin bahwa jika bintang jahat itu tidak disingkirkan, Zhou Agung akan berada dalam bahaya. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir tampak aneh. Kata-kata ini telah menyentuh saraf paling sensitif dari keluarga kerajaan, dan wajah Kaisar manusia langsung menjadi gelap. Jun Tianyi sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia segera berdiri untuk meredakan suasana tadi, aku bersulang untuk Tuan Long Ming beberapa kali lagi, tetapi Tuan Long Ming malah mabuk. Ini semua salahku. Di Aula Longhua, mutiara cemerlang menerangi aula, yang sakral dan megah, bagaikan istana di surga. Perkataan Long Ming membuat semua orang di istana Longhua terdiam, dan suasana menjadi sangat hikmat. Yu Miaoyin dari istana pangeran segera mengedipkan mata pada kakaknya Yu Senghong. Yu Senghong mengerti dan melangkah maju untuk menarik Long Ming ke bawah. Kaisar tertawa terbahak-bahak, mengangkat cangkirnya ke arah Qintaya, dan bertanya, Jenderal Qin, kedua anak ini memiliki darah asing di tubuh mereka. Jika suatu hari ras asing itu menyerbu,
menurutmu bagaimana mereka akan bertindak? Qin Tai'e mengangkat gelasnya dan berkata, kediaman Jenderal Dewa dan klan Ibel Surgawi telah bertempur sampai mati selama lebih dari 300 tahun. Orang-orang di kediaman Jenderal Dewa secara alami adalah musuh alami klan Ibel Surgawi. Jun Tianwen yang tadinya diam, tiba-tiba angkat bicara saat ini karena mereka adalah musuh alami. Mengapa tidak membiarkan mereka memotong beberapa kepala setan surgawi dan menawarkan mereka kepada kita untuk melihat apakah mereka dari rasku atau bukan? Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Lagi pula, Gai dan Tong masih sangat muda, dan agak berlebihan jika meminta mereka membasmi Ibel Surgawi saat ini untuk membuktikan tekad mereka untuk menjadi musuh klan Ibel Surgawi. Qin Tai'e tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagaimana mungkin dua gadis berusia 8 atau 9 tahun membasmi Ibel? Tunggu beberapa tahun lagi, dan aku akan membawa mereka ke pasukan Long Yuan. Kemudian aku secara alami dapat mempersembahkan kepala suku Ibel kepada Yang Mulia. Jun Tianwen terkekeh dan berkata, Jenderal Qin mengatakan mereka adalah rasku, tetapi berkas yang baru saja diserahkan oleh Departemen Kehakiman Pidana mengatakan bahwa mereka telah membasmi seorang ahli bela diri setengah langkah dari ras manusia. Setan surgawi itu belum terbasmi, tetapi telah membasmi seorang jenderal berbakat dari ras manusiaku. Bagaimana kita dapat membuktikan bahwa mereka adalah rasku? Ini memang faktanya, dan Qin Tai'e tidak punya cara untuk membantahnya. Jun Tianwen berbalik dan memberi hormat kepada Kaisar Manusia, sambil berkata karena kedua bintang Ibel ini dapat membasmi guru bela diri setengah langkah ras manusiaku, maka membasmi Ibel Surgawi itu seharusnya mudah. Kaisar memandang Qin Tai'e dan bertanya, bagaimana menurutmu, Jenderal? Meski itu sebuah pertanyaan, nadanya tegas dan tidak memberi ruang untuk jawaban apapun. Qin Tai'e tahu bahwa ini adalah prasyarat untuk tidak membasmi bintang Ibel, jadi dia menoleh untuk melihat Ye Xuan. Jun Tianwen menatap makhluk lemah itu dan berkata dengan bangga, basmi Ibel langit untuk membuktikan nama ras manusia. Adik muda Ye, bagaimana menurutmu? Baiklah, itu masuk akal. Ye Xuan setuju sambil tersenyum tanpa banyak keraguan. Yue Qifeng, komandan pengawal kekaisaran, berkata, ada Ibel Surgawi yang mengintai di Ngarai Feima, 300 mil sebelah barat Chaohua. Tuan Kota Ye dapat membawa mereka ke sana untuk memotong 1 atau 2 kepala Ibel Surgawi guna membuktikan reputasi umat manusia. Ye Xuan mengangguk kepada Yue Qifeng, berterima kasih atas informasinya, lalu berdiri dan berkata karena kita akan membasmi Ibel Langit, aku akan kembali dan membuat persiapan. Setelah itu, dia pergi bersama Gai dan Tong. Tong tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengikutinya dari dekat. Dia sebenarnya jauh lebih santai sekarang karena dia bisa meninggalkan istana Longhua. Begitu dia kembali ke rumah Jenderal Dewa, pengawal rahasia burung hantu malam dari tentara Long Yuan muncul dan memberi hormat dengan hormat, berkata, Tuan Muda, Jenderal meminta saya untuk datang dan membantu Anda. Kapan aku menjadi Tuan Mudamu? Semua Tuan Muda di rumah Jenderal Dewa adalah Tuan Muda. Jawab pengawal rahasia Night Owl. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Ye Xuan tidak lagi memperhatikan pertanyaan tentang gelar dan bertanya, apa maksudmu, Jenderal? Jenderal memerintahkan kami untuk datang ke sini guna mengumpulkan informasi tentang klan setan langit untuk Tuan Muda dan mencari target yang cocok untuk dibasmi. Jawab pengawal rahasia Night Owl. Bagaimana jika aku ingin memilih targetku sendiri? Ye Xuan bertanya lagi. Saya akan berusaha sekuat tenaga membantu Tuan Muda. Jawab pengawal rahasia Night Owl. Baiklah, kamu turun dulu. Aku akan memanggilmu saat aku membutuhkanmu. Ye Xuan melambaikan tangannya dan membiarkannya turun terlebih dahulu. Perjamuan di istana Longhua masih berlangsung. Kaisar dan para menterinya minum-minum dan bersenang-senang dengan tari-tarian dan musik. Tepat saat nyanyian dan tarian mencapai klimaksnya, seorang pelayan datang membawa sepucuk surat dan dengan hormat menyerahkannya kepada Kaisar, katanya, Yang Mulia, pelayan dari negeri Ibel Surgawi kuno, Mudusi, terluka parah dan meminta untuk dikembalikan ke negeri Ibel Surgawi kuno untuk memulihkan diri. Kaisar melirik tugu peringatan itu dan melemparkannya kembali ke atas nampan, sambil berkata dengan santai, itu hanya luka kecil, tidak perlu diganggu. Biarkan dia menunggu beberapa hari lagi. Mudusi mengaku bahwa dirinya terluka parah dan akan ada bekas luka di wajahnya jika tidak kembali, jadi dia meminta izin untuk meninggalkan kota itu pada malam hari. Pelayan itu melaporkan. Tidak, Kaisar Manusia segera menolak. Pelayan mengambil pesanan dan turun. 1/4 jam kemudian, pelayan itu datang lagi untuk melaporkan Yang Mulia. Mudusi mengabaikan nasihat itu dan telah memimpin semua utusan negara Ibel Surgawi kuno keluar dari gerbang Chaotian. Mata sang Kaisar Manusia berbinar, seolah ia hendak marah. Pelayan itu segera menyerahkan surat permintaan maaf dari Mudusi. Setelah Kaisar membaca kata-kata permintaan maaf pada surat itu, ekspresinya sedikit membaik. Ia berkata,
kirim pengawal kekaisaran untuk menyelidiki alasan mengapa Mudusi pergi terburu-buru. Jika ada yang tidak biasa, bawa dia kembali ke Chaohua. Jika tidak ada yang tidak biasa, awasi dia sampai dia mencapai pegunungan Panlong dan awasi dia meninggalkan perbatasan Zhou Agung. Ya, pelayan itu menerima pesanan lagi. Di jalan sebelah barat kota Chaohua, Mudusi dan 12 utusan dari negara kuno Tianyao sedang berlari kencang di atas kuda mereka. Setelah mereka meninggalkan kota Chaohua, mereka menemukan kuda dan melakukan perjalanan sepanjang malam tanpa henti. Alasan mengapa dia begitu cemas adalah karena dia menemukan sesuatu yang sangat penting, yang menyangkut nasib masa depan kerajaan Tianyao kuno. Itulah garis keturunan leluhur yang sangat sakral dari zaman kuno. Ketika Mudusi menemukan rahasia ini, dia tidak percaya itu benar. Mudusi malah tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya bintang-bintang Ibel, mereka memang dua bintang Ibel, bintang-bintang Ibel yang telah ditunggu-tunggu oleh klan Ibel Langit selama 100.000 tahun untuk muncul. Selama dua bintang Ibel itu dibawa ke negara kuno Tianyao dan digunakan sedikit, klan Tianyao dapat berdiri di puncak Jiushu lagi. Adapun cara menggunakannya, klan Ibel Surgawi meninggalkan cukup banyak teknik rahasia, jadi ada banyak cara. Namun, tidak mudah untuk menyingkirkan kedua bintang jahat itu. Mereka tidak hanya harus menahan tekanan dari rumah Jenderal Ilahi, tetapi mereka juga harus merebut dua bintang Ibel dari Yesuan. Mudusi telah menyaksikan sendiri kekuatan bertarung Yesuan. Bahkan seorang prajurit puncak tingkat 9 pun terbasmi oleh Yesuan dengan satu pedang. Tidak mungkin bagi utusan dari negara kuno Tianyao yang dibawanya untuk mengambil bintang Ibel itu. Oleh karena itu, Mudusi tidak berhenti, meninggalkan istana Longhua, dan langsung keluar kota untuk kembali ke negara kuno Tianyao. Selama kita kembali ke negara kuno Tianyao, kita dapat menyebarkan berita bahwa bintang Ibel telah lahir dan garis keturunan leluhur kuno muncul kembali. Kaisar Ibel Langit tentu saja akan mengirim Ibel Langit yang kuat untuk mengambil bintang Ibel. Selama bintang Ibel diambil dan garis keturunan leluhur diambil, klan Ibel Langit pasti akan naik ke puncak Kyushu lagi, dan semua semut di dunia akan berubah menjadi abu. Mudusi membayangkan betapa kuatnya klan Setan Langit di masa depan dan tertawa gembira. 3 noda darah di wajahnya berubah dan tampak sangat mengerikan saat dia tertawa. Setelah berlari sejauh 700 mil, seorang prajurit Ibel turun dari langit dan melaporkan, "Pendeta utama, pengawal kekaisaran sedang mengejar kita." Mudusi mendengus dingin dan memerintahkan yang penting cepat kembali ke negara kuno dan jangan bertemu mereka. Tinggalkan kuda perang, semut manusia juga ingin mengejar suku Tianyao kita. Sambil berbicara, dia mengembangkan sayapnya dan terbang ke langit. Para Ibel Langit lainnya juga melebarkan sayap mereka dan terbang ke angkasa. Dalam sekejap mata, mereka menghilang ke dalam awan, terbang mengikuti angin, melaju kencang menuju pegunungan Panlong. Yue Qifeng memimpin tim pengawal kekaisaran untuk mengejar, tetapi setelah mengejar sejauh 700 mil, ia masih gagal mengejar Mudusi dan hanya berhasil mengejar selusin kuda perang. Semakin dia tidak bisa mengejar, semakin Yue Qifeng merasa ada yang salah. Mengapa Mudusi begitu ingin kembali ke kerajaan kuno Tianyao? Sudah larut malam dan langit dipenuhi bintang. Setelah berhubungan dengan orang-orang selama beberapa waktu, Gai dan Tong menjadi terbiasa bersembunyi di malam hari dan keluar di siang hari. Setelah gelap, Tong merasa sedikit mengantuk. Dia berdiri di dekat pintu, membuka mata hitamnya yang seperti batu permata, dan menatap Yesuan, berharap mendapat pelukan agar dia bisa tertidur dengan tenang. Dulu, dia dan saudara perempuannya pergi ke desa pegunungan pada malam hari untuk mengamati kehidupan orang-orang pegunungan. Anak-anak orang pegunungan semuanya tertidur di pelukan orang tua mereka. Gai bersembunyi dalam kegelapan di belakang Tong. Dia selalu mengamati gerakan di sekitarnya secara diam-diam, seperti predator yang handal. Tiba-tiba dia berbalik dan melihat keluar gerbang halaman. Hampir pada saat yang sama, sebuah bayangan gelap bergegas masuk ke halaman, muncul di luar pintu Yesuan, dan berlutut dengan satu kaki Ye Xiao, dengarkan perintah Tuan Muda. Yesuan bertanya dengan santai, pergi periksa halaman tempat tinggal Mudusi. Ye Xiao ragu-ragu sejenak sebelum melapor, Tuan Muda, Mudusi meninggalkan kota dan menuju ke barat setengah jam yang lalu. Dia seharusnya kembali ke negeri Ibel Surgawi kuno. Mata Yesuan menjadi gelap, dan dia langsung memikirkan sesuatu sangat cepat. Dia meninggalkan kota itu semalaman dan kembali ke negara kuno Tianyao. Hanya ada satu alasan mengapa dia begitu cemas. Mudusi pasti telah menemukan rahasia sebenarnya yang tersembunyi di Gai dan Tong, dan dia harus bergegas kembali untuk menyampaikan pesan itu. Yesuan segera berdiri dan berjalan keluar. Tong berdiri di dekat pintu, mendongak dan mengikuti jejak Yesuan, menatapnya tanpa berkedip. Yesuan menatapnya dan berkata, "Seseorang ingin melihatmu membasmi Ibel Surgawi. Beranikah kau pergi?" Ekspresi Tong tampak bingung. Dia mengangguk pelan. Tidak jelas apakah dia mengerti atau tidak.
Sepertinya dia akan mengangguk pada apapun yang dikatakan Ye Xuan. Ayo, kata Ye Xuan sambil menggunakan keterampilan tubuhnya untuk terbang di atas atap dan menuju ke barat. Tong menoleh ke belakang ke arah kegelapan di belakangnya dan mengangkat tangan kecilnya. Sesosok sosok melintas dalam kegelapan, Gou melompat keluar, meraih tangan Tong, dan dengan suara berderak, dia melepaskan kekuatan ilahi alaminya, menerobos kehampaan dan menghilang. Ye Xuan menggunakan keterampilan tubuhnya untuk terbang jauh dan melihat ke belakang. Aku melihat pita cahaya ungu gelap muncul 100 kaki di belakangku. Gou dan Tong keluar dari kehampaan sambil bergandengan tangan. Mereka berlari 2 langkah dan melangkah keluar dari lingkaran pola cahaya ungu gelap lainnya. Mereka menghilang lagi dan bergerak melalui kehampaan, membentang sejauh 100 kaki. Kecepatan mereka begitu cepat sehingga tidak ada orang biasa yang bisa mencapainya. Ketika Ye Xuan melihat mereka mengikutinya, dia melompat, energi sejatinya berubah menjadi energi, dan dia melepaskan diri dari ikatan bumi dan melesat ke udara, menunggangi angin dan terbang ke arah barat. Penghalang untuk memasuki alam Wuzong adalah transformasi esensi sejati menjadi Gang. Setelah hakikat sejati diubah menjadi energi, seseorang dapat melepaskan diri dari belenggu bumi dan terbang ke langit. Ye Xuan mampu melakukan ini saat dia menerobos ranah sekte bela diri. Terlebih lagi, dengan dukungan energi sejati Laut Qi yang sangat besar dan 100 kali lipat kuatnya, energi sejati tersebut tidak akan habis meskipun ia terbang di udara selama 3 hari 3 malam. Ye Xuan menoleh dan melihat ke bawah, menyesuaikan kecepatannya sehingga Gai dan Tong bisa mengimbanginya. Jika mereka adalah gadis kecil manusia biasa, Ye Xuan tidak akan pernah membawa mereka keluar dan meminta mereka menghadapi hal-hal yang tidak seharusnya mereka hadapi. Namun, ada rahasia tersembunyi di tubuh mereka yang mungkin akan mengguncang dunia. Mereka ditakdirkan untuk tidak tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Ini adalah takdir mereka, ditentukan sejak mereka dilahirkan. Ye Xuan tidak dapat menjamin bahwa dia akan selalu berada di sisi mereka, jadi dia hanya bisa membiarkan mereka mengenal nasib yang akan mereka hadapi sesegera mungkin di dunia yang dapat dia kendalikan. Setelah terbang sejauh 100 mil, Ye Xuan melepaskan bola petir dan memerintahkan, pergi. Temukan Mudusi. Melolong, bola guntur itu mengeluarkan teriakan elang yang nyaring, menerobos awan dalam sekejap mata, dan menghilang di langit. Dalam beberapa bulan sejak berakhirnya Perang Nasional, Lei Qiu telah tumbuh sedikit lebih besar, dan bulu-bulu di ekornya menjadi lebih panjang, tetapi bentuk keseluruhannya masih bulat. Hanya ketika ia melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, ia tampak sedikit heroik dan agung. Kecepatan bola guntur sudah merupakan yang terbaik di Kyushu, dan setelah terbang selama 1/4 jam, tidak ada berita yang dikirim kembali. Ini menunjukkan bahwa Mudusi sudah sangat jauh. Dia tidak kembali ke negara kuno Tianyao, tetapi bergegas kembali dengan kecepatan melarikan diri. Jika dia tidak mempercepat, akan sulit untuk mengejarnya. Mencegat Mudusi adalah hal yang paling penting, jadi Ye Xuan tidak peduli apakah Gai dan Tong bisa menyusul atau tidak. Dia segera meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, berubah menjadi aurora, melintasi langit, dan terbang ke arah barat. Melihat ini, Gai dan Tong berhenti dan saling memandang. Ada ekspresi kehilangan di wajah Tong. Kemarahan muncul di wajah Gai. Dia meraih tangan adiknya dan berlari dengan liar, melesat menembus kehampaan. Dalam sekejap, dia menempuh jarak 1000 meter, meninggalkan pita cahaya ungu gelap yang terputus-putus, dan mengejar Ye Xuan dari dekat. Ribuan mil jauhnya, Mudusi dan 12 utusan lainnya dari negara Tianyao kuno terbang dengan kecepatan tercepat, melewati kota Longxiang, dan pegunungan Panlong terlihat. Selama kita melintasi pegunungan Panlong, kita akan benar-benar aman. Tepat pada saat ini, kilatan petir menyambar langit dan menyambar dengan kecepatan yang tak tertandingi di Kyushu, menimbulkan badai petir yang menyelimuti Mudusi dan 12 setan surgawi lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Guntur bergemuruh sementara ke-12 setan surgawi meraung untuk melawan badai petir. Setelah melihat dengan jelas kilat menyambar, mata Mudusi pun membulat itu burung otang pembawa sial lagi. Dia terlalu akrab dengan elang petir dengan latar belakang putih dan garis-garis biru ini. Dalam kompetisi bela diri nasional, tidak kurang dari 30 ibel langit terbasmi oleh elang petir ini. Dapat dikatakan bahwa di antara 83 kepala ibel langit yang dihitung oleh Ye Xuan, setengahnya terbasmi oleh elang petir ini. Kalau hanya elang guntur ini, Mudusi tidak akan begitu takut. Namun, kemunculan elang guntur ini berarti pembasmi manusia akan segera muncul. Bintang pembasmi umat manusia, ini adalah gelar yang diberikan kepada Ye Xuan oleh para bangsawan atas negara kuno Tianyao. Karena di kompetisi perang nasional, para bangsawan kelas atas negeri Tianyao kuno tidak hanya melihat Ye Xuan membasmi anggota klan perang terkuat dan tersakti dari klan Tianyao, tetapi juga melihat Ye Xuan membantai sekelompok anggota klan perang Tianyao di sungai bersalju. Oleh karena itu, di antara para bangsawan atas negara kuno Tianyao, Ye Xuan diberi gelar bintang pembasmi.
Basmi burung otang pembawa sial ini. Melihat pegunungan Panlong sudah dekat, Mudusi menjadi pembasmi dan berteriak marah pada elang guntur putih. Kedua belas setan surgawi itu menyerang pada saat yang sama, menggunakan panah-panah suci dan tinju-tinju suci mereka untuk membombardir bola guntur itu dengan ganas. Bola petir itu menggoyangkan sayapnya dan memperlihatkan sutra Tian Peng kuno. Cahaya keemasan mengalir di bulunya dan berputar cepat. Cahaya keemasan itu menghalangi serangan 12 ibel surgawi dan dia aman dan sehat. Tombak, anak panah, dan tinju yang ganas menghantam bola guntur, menghasilkan lingkaran cahaya keemasan, seolah-olah menghantam tubuh berlian abadi, tetapi tidak dapat melukai bola guntur sama sekali. Bola guntur itu berputar cepat, mendatangkan badai petir yang mengguncang 12 ibel surgawi hingga hancur. Mudusi mengangkat tongkat ular hitam itu tinggi-tinggi dan mengeluarkan kepulan asap hitam, namun tetap saja tidak dapat melukai bola petir itu sedikitpun. Dia tidak menyangka Thunder Eagle ini begitu menakutkan. Dia langsung terkejut dan berteriak, cepat, lewati pegunungan Panlong. Namun, hanya karena penundaan singkat tadi, mereka telah tersedot ke dalam pusaran badai petir. Jika mereka ingin melarikan diri, mereka hanya dapat menyerang badai petir. Seorang pemimpin sekte perang setan langit meraung, mengepakkan sayapnya, menyerbu ke arah badai petir, dan mengangkat tombaknya tinggi-tinggi untuk menusuk badai petir itu. Ledakan, guntur bergemuruh, dan sekte perang ibel surgawi tersambar petir. Dia mengeluarkan lolongan tajam dan jatuh dari udara. Namun serangannya ini menciptakan celah dalam badai petir. Mudusi dan para ibel surgawi lainnya segera menatap kekuatan guntur dan kilat, bergegas keluar dari celah, dan terbang menuju pegunungan Panlong tanpa menoleh ke belakang. Ketika aku kembali ke barat jauh dan mengambil kembali darah leluhur kuno, itu akan menjadi waktu bagi klan ibel surgawi untuk mendapatkan kembali kendali atas dunia. Siapa yang dapat menghentikanku ketika darah leluhur ibel surgawi datang ke dunia? Mudusi tertawa liar dan hendak menyeberangi pegunungan Panlong. Pada saat ini, seberkas cahaya datang dari timur dan membentang di langit. Yesuan terbang turun seperti meteor, menghalangi jalan Mudusi kemana kamu melarikan diri. Kamu lagi. Ketika Mudusi melihat Yesuan lagi, matanya dipenuhi amarah, tetapi pada saat yang sama ada juga sedikit ketakutan. Kadangkala, dia merasa sulit untuk memahami mengapa orang di depannya hanya seorang seniman bela diri manusia tingkat pertama, namun mampu memberinya kekuatan penindas yang melampaui seniman bela diri puncak tingkat ke-9. Tepat saat dia menggertakkan giginya, gelombang kehampaan datang dari tanah di bawah, dan dua sosok kurus muncul. Begitu Gou muncul, dia memasang wajah dingin dan menatap ibel di langit dengan waspada. Titik. Tong terengah-engah, menatap Yesuan, matanya penuh antisipasi. Ketika Mudusi melihat Gai dan Tong muncul, matanya tiba-tiba berbinar dan dia tertawa terbahak-bahak. Aku tidak menyangka kamu akan mengirim mereka ke sini. Ini akan menyelamatkan banyak masalah. Dia langsung terbang ke tanah setelah berbicara, menatap Gai dan Tong dengan mata membara, dan berkata dengan suara serak dan lembut, anak-anak, darah leluhur Void mengalir di tubuh kalian. Kembalilah ke negara kuno Sky Demon bersamaku. Kalian adalah putra-putra suci klan Sky Demon. Tidak ada yang berani menindas kalian, tidak ada yang berani bersikap tidak adil kepada kalian, dan tidak ada yang berani menentang keinginan kalian. Ayo, jadilah putra suci bangsa ibel surgawi kuno. Kaisar ibel surgawi akan membersihkan kotoranmu dan menjadikanmu ibel surgawi sejati, putra suci kekosongan, penguasa dunia ini, dan membuat semua makhluk hidup di dunia bersujud di kakimu. Mudusi melambaikan tangannya, dan matanya memancarkan kekuatan yang mempesona. Begitu Anda menatap matanya, Anda tidak akan bisa melepaskan diri. Cek, Gao langsung menampakkan ekspresi ganas seperti singa kecil sambil memamerkan giginya ke arah Mudusi. Mulai sekarang, aku akan menjadi budakmu yang taat. Aku akan mengikuti hambamu kembali ke kuil klan setan langit dan menjadi putra suci klan setan langit. Mudusi melanjutkan. Yesuan tahu betul bahwa hati manusia tidak dapat diuji, tetapi dia masih ingin melihat bagaimana reaksi Gai dan Tong ketika menghadapi godaan seperti itu. Mudusi berbicara lama sekali, tetapi Gai dan Tong masih sangat waspada dan tidak takut dengan perkataannya. Yesuan sudah sangat puas, dan dia berteriak, Mudusi, menyerahlah. Kamu tidak akan berhasil. Mudusi berbalik dan mengancam dengan keras, mereka memiliki kesempatan untuk menjadi putra suci klan ibel surgawiku. Apakah mereka masih mau bergaul dengan semut rendahan sepertimu? Yesuan mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan senyuman, dan berkata mengapa tidak mencobanya dan melihat apakah mereka mendengarkanmu atau aku. Mudusi segera menatap Gai dan Tong, cahaya yang memikat jiwa di matanya menjadi semakin terang, dan dia terus berkata, ikutlah denganku. Jadilah putra suci klan setan langit, dan kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan, termasuk mengubah semut manusia menjadi mainan. Yesuan mengeluarkan dua pedang,
melemparkannya ke Gai Dantong, dan berkata, basmi mereka. Gai Dantong menangkap pedang itu dan mulai mencobanya. Mudusi terkejut dan berteriak, kamu berani membasmiku. Aku adalah utusan negara kuno Tianyao. Ye Xuan menyeringai dan berkata, Kaisar manusia ingin melihat mereka membasmi ibel langit dan membuktikan nama ras manusia. Aku hanya melihat beberapa dari kalian di sepanjang jalan, jadi aku hanya bisa meminta kalian untuk menawarkan kepala kalian. Mudusi tertegun dan sama sekali tidak mempercayai kata-kata Ye Xuan. Meskipun Beiyue adalah wilayah dinasti Zhou besar, masih ada beberapa monster surgawi yang bersembunyi di pegunungan dan hutan. Jika Anda hanya ingin membasmi ibel surgawi, tidak perlu mengejarnya sampai ke pegunungan Panlong. Tidak mungkin, Kaisar manusia tidak akan pernah membiarkanmu membasmiku. Aku adalah utusan dari negara kuno Tianyao. Bukankah kalian manusia yang paling teliti dalam hal etika diplomatik? Ketika dua negara berperang, utusan tidak akan dibasmi. Jika kau membasmiku, kau pasti akan dihukum berat oleh Kaisar manusia. Mudusi menyipitkan matanya dan memperingatkan. Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, mengapa repot-repot mengatakan omong kosong yang tidak berguna ini? Kamu seharusnya tahu betul bahwa ketika kamu menemukan rahasia yang tersembunyi di tubuh Gai Dantong, kamu seharusnya tahu bahwa tidak mungkin untuk kembali ke negara kuno Tianyao hidup-hidup. Anda, membasmi, dentang. Gai Hetong segera menghunus pedangnya, berjalan menembus kehampaan, dan muncul di belakang 12 ibel surgawi. Ia menebas dengan teknik pedang angin ilahi, dan cahaya pedang meledak dengan ketajaman yang tak terkalahkan, memotong kepala para ibel surgawi. Ketika Gou mulai menyerang, dia seperti seekor singa yang sedang berburu, melakukan hal yang benar. Tidak ada niat membasmi dalam tubuhnya, tetapi dia kejam dan setiap gerakannya mematikan. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, kepala utusan ibel itu jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, semua 12 setan surgawi terbasmi, hanya menyisakan Mudusi yang menatap semuanya dengan mata terbelalak. Gai Dantong berdiri di tanah berlumuran darah dan potongan tubuh, dan pemandangan itu tampak sangat aneh. Gou berjalan tanpa alas kaki di genangan darah yang berlumpur, mengamati bagian-bagian tubuh dengan waspada, tidak memberi mangsanya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Beginilah cara mereka membantai para monster saat mereka berjuang mempertahankan hidup di pegunungan dan hutan. Ini adalah cara bertahan hidup. Dalam sekejap mata, tempat ini dapat diubah menjadi ladang Shuro, tetapi tidak ada jejak kekejaman. Bedanya dengan masa lalu, dulu mereka membantai para monster, sekarang mereka membantai para setan surgawi. Tong Balas menatap Ye Xuan dengan ekspresi bingung, berharap dipuji namun khawatir dimarahi. Ada cipratan darah di wajah kekanak-kanakannya, yang menciptakan konflik tajam dengan ekspresinya yang jahil dan kekanak-kanakan. Ye Xuan bahkan menyesali tindakannya sejenak. Mungkin dia seharusnya tidak membiarkan mereka menghadapi hal yang begitu kejam sedini ini. Mudusi menunjukkan ekspresi ngeri dan berteriak dengan marah, bagaimana ini bisa terjadi. Kamu adalah garis keturunan leluhur Void yang bisa menjadi putra suci klan ibel surgawi. Bagaimana kamu bisa mematuhi perintah semut rendahan? Ye Xuan melambai pada Tong, memanggilnya, memeluknya dan menenangkannya. Mudusi melihat darah dan potongan tubuh di tanah, dan rasa takut perlahan muncul di hatinya. Dia segera menghentakkan tongkat ular hitamnya ke tanah, dan berubah menjadi kepulan asap hitam, terbang menuju pegunungan Panlong. Ye Xuan memerintahkan cegah dia. Gao segera menyerbu ke depan dan memotong asap hitam itu dengan pedangnya. Ah! Mudusi menjerit dan jatuh dari udara. Ye Xuan memegang tangan Tong dan berjalan mendekat, mempraktikkan teknik jiwa kaisar. Kemanapun dia lewat, energi spiritual semua ibel surgawi berkumpul dan berubah menjadi esensi sejati murni yang menyatu ke dalam lautan Qi. Berjalan di depan Mudusi, Ye Xuan menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, sejak kejadian di kota Tianxiao, kamu telah melarikan diri berkali-kali. Kamu seharusnya tidak dapat melarikan diri kali ini, kan? Dasar semut hina, geram Mudusi sambil mengangkat tongkat ular hitamnya, berniat untuk bertarung sampai mati. Ye Xuan mengangkat tangannya dan menepukkannya ke tanah, lalu mengepalkan telapak tangannya, meraih energi jiwa, memurnikannya menjadi esensi sejati, dan mendorong kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Saat fajar, Aula Longhua masih terang benderang. Perjamuan Kaisar Manusia akan berlangsung hingga fajar. Namun, berita yang datang dari semua sisi di Istana Longhua tampak normal di permukaan, tetapi situasi sebenarnya adalah arus bawah. Mudusi melarikan diri semalaman, dan pengawal kekaisaran mengejarnya, tetapi dia tidak kembali untuk waktu yang lama. Selain itu, Qin Taia juga menerima berita dari pengawal rahasia Night Owl, dan mengetahui bahwa Ye Xuan telah meninggalkan kota barat, kemungkinan besar untuk mengejar Mudusi. Tepat saat sekelompok orang kuat dari Zhou Agung sedang minum hingga fajar. Ye Xuan, yang pergi semalaman, berjalan ke Istana Longhua lagi. Mata semua orang terfokus pada Ye Xuan,
sementara beberapa orang mengamati ekspresi Qin Taya. Ye Xuan berjalan memasuki istana Longhua dan melemparkan bungkusan di tangannya ke depan. Bungkusan itu terguling, memperlihatkan kepala berdarah di dalamnya. Kepala itu tidak lain adalah Mudusi, utusan dari negara Tianyao kuno. Setelah melihat kepala ibel surgawi, istana Longhua menjadi sunyi senyap. Bungkusan itu berguling, memperlihatkan kepala Mudusi yang mengerikan, dengan bekas darah akibat cakaran Gai masih terlihat jelas. Utusan negeri Tianyao kuno terbasmi, dan semua pejabat tinggi dan pendekar bela diri dari Zhou Agung yang hadir memperlihatkan ekspresi aneh di wajah mereka. Dinasti Zhou Agung selalu mementingkan etika dan tidak pernah membasmi utusan dari negara musuh. Sekarang, kepala utusan dari negara kuno Tianyao terbaring di istana Longhua, berdarah dan mengerikan. Melihat kepala ibel surgawi, Qin Taya meminum segelas anggur dalam diam, tanpa menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Kaisar manusia juga memiliki ekspresi datar dan tidak langsung marah, tetapi keheningan ini cukup untuk menggambarkan keseriusan masalah ini. Xing Tailai, wakil komandan pengawal kekaisaran, berteriak, berani sekali kau. Siapa yang menyuruhmu membasmi utusan dari negara lain? Ye Xuan tampak tenang dan menjawab dengan santai, apakah kamu tidak ingin melihat dua gadis kecil membasmi ibel langit? Pergilah ke barat dan basmi ibel langit saat kamu melihatnya terbang menjauh. Aku akan mengirimkannya kepada kalian semua untuk ditonton. Semua orang tahu bahwa membasmi Mudusi jelas tidak dilakukan begitu saja, namun Pangeran keempat Jun Tianwen lah yang mengusulkan untuk membasmi ibel langit dan menyaksikan umat manusia. Beberapa hal tidak dapat dikatakan secara terbuka. Misalnya, usulan Jun Tianwen tentang pendekatan ini sebenarnya merupakan cara untuk mempersulitnya. Ye Xuan mengambil alih masalah tersebut, mengejar ke pegunungan Panlong, dan membasmi Mudusi. Ini membuat Jun Tianwen terlihat sangat jelek. Jika ada orang lain yang melakukan hal ini, Kaisar manusia akan murka dan mungkin akan menghukum mereka dengan keras, tetapi Ye Xuan adalah cicit paling bangga dari Jenderal Dewa Kontemporer. Kecuali Qin Taya mengambil inisiatif untuk membawa Ye Xuan menghadapi kejahatannya, tidak ada seorang pun di dinasti Zhou besar yang berani bergerak. Qin Taya minum dalam diam. Dia sama sekali tidak marah karena Ye Xuan membasmi utusan kerajaan Tianyao kuno, dia juga tidak berniat meminta Ye Xuan untuk disalahkan. Ini jelas pemeliharaan. Qin Taya meminum anggur itu dalam diam. Saat kepala Mudusi menunduk, dia sudah memikirkan berbagai kemungkinan dan cara untuk menghadapinya. Setelah memikirkannya, Qin Taya harus mengakui bahwa dia tidak berani memaksa Ye Xuan untuk mengakui kejahatannya. Jika Qin Famou atau Qin Fajiao yang melakukan ini, dia pasti akan membawa kedua cicitnya ke hadapan Kaisar manusia untuk mengakui kejahatan mereka. Namun, dia tidak berani melakukan itu hanya untuk Ye Xuan. Jika ini sampai terjadi, dengan kesombongan Ye Xuan, garis keturunan ini akan terputus, dan satu-satunya hasilnya adalah tidak akan pernah bertemu lagi di kehidupan ini. Oleh karena itu, Qin Taya mengekspresikan sikap protektifnya melalui diam. Di istana Longhua, arus bawah sedang bergolak dan situasi menemui jalan buntu. Setelah kebuntuan yang panjang, Qin Taya meletakkan gelas anggurnya dan memarahi kamu bahkan tidak bisa memotong kepala dengan rapi, kembalilah dan berlatih ilmu pedang. Satu kalimat memecah kesunyian, dan identitas kepala ibel itu diabaikan, memperlakukannya sebagai masalah biasa yang sepele. Ye Xuan berbalik dan melangkah keluar dari istana Longhua dengan langkah bebas dan mudah. Setelah kembali ke rumah Jenderal Dewa, Ye Xuan menggendong Tong ke tempat tidurnya dan berkata sambil tersenyum, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat hari ini. Aku tidak akan membiarkan tanganmu berlumuran darah lagi sampai kamu dewasa. Ketika Tong mendengar pujian itu, dia langsung tersenyum dan tertidur dengan tenang. Ye Xuan berbalik dan memeluk Gao sebagai penyemangat. Tubuh Gai langsung menegang seperti batu, matanya terbelalak dengan ekspresi bingung. Perjamuan di istana Longhua berakhir dengan suasana hati yang buruk. Kaisar kembali ke aula belakang dan memanggil Yue Qifeng, pengawal kekaisaran. Ketika Yue Qifeng mengejar ke pegunungan Panlong, dia melihat puing-puing berserakan di tanah. Mengetahui bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, dia segera berbalik dan kembali. Begitu dia kembali ke kota kekaisaran, dia dipanggil. Dia merasa sedikit gugup. Kepala Mudusi kembali ke istana Longhua sendirian. Sebagai komandan pengawal kekaisaran, apa yang ingin Anda katakan? Meskipun kaisar manusia tidak menunjukkan kemarahan apapun, nada suaranya yang dingin tetap membuat Yue Qifeng merasa tidak nyaman. Yue Qifeng segera melaporkan kebenarannya saya memimpin tim pengawal kekaisaran untuk mengejar Mudusi. Mudusi tampaknya berusaha menghindari saya dan terbang untuk sampai di sana dengan tergesa-gesa. Saat fajar, saya mengejarnya ke kaki pegunungan Panlong dan melihat ladang mayat. Mudusi dan 12 utusan kerajaan Tianyao kuno semuanya terbasmi. Saya curiga.
Menjelaskan, saya menduga ada rahasia lain. Mudusi berlari keluar kota dan melarikan diri ke kaki pegunungan Panlong dengan kecepatan tinggi seolah-olah dia sedang berlari untuk menyelamatkan diri, tetapi dia tidak kembali ke ujung barat pada akhirnya. Pasti ada sesuatu yang mengerikan yang menyebabkan Mudusi berlari untuk menyelamatkan diri, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat melarikan diri dari kejaran Ye Xuan. Yue Qifeng menyimpulkan. Poin penting ini tidak sulit untuk disimpulkan, dan sebagian besar orang di Aula Longhua saat itu dapat memikirkan hal ini. Namun, tidak seorang pun tahu rahasia apa itu. Rahasia macam apa yang membuat Mudusi bisa melarikan diri dalam semalam, tetapi pada akhirnya ia tidak bisa melarikan diri. Setelah melihat dua bintang ibel tersebut, Mudusi memilih melarikan diri kembali ke negara kuno Tianyao semalaman, sementara Ye Xuan membawa dua bintang ibel tersebut untuk memburu Mudusi. Semua pikiran tampaknya akhirnya mengarah ke 1.2 bintang jahat itu. Setelah apa yang terjadi di Istana Longhua, krisis dari kekuatan Kekaisaran Zhou teratasi sementara. Namun, di ibu kota Kekaisaran, rumor tentang bintang jahat yang menyebabkan kekacauan di dunia menyebar semakin luas. 3 orang membuat harimau adalah hal yang sangat menakutkan. Jika satu orang menyebarkannya, itu tidak akan menimbulkan respons apapun, tetapi ketika orang-orang membicarakannya di mana-mana, mereka yang awalnya tidak mempercayainya secara bertahap akan menjadi setengah percaya dan setengah ragu. Semakin banyak orang yang memblokir gerbang rumah Jenderal Dewa, menuntut agar Jenderal Dewa Zhou Agung membasmi bintang jahat dan melenyapkan bencana. Keadaan seperti ini sudah berlangsung sebulan lebih, dan makin hari makin memanas, sehingga menimbulkan kepanikan di kalangan warga di rumah Jenderal. Pagi-pagi sekali, Ye Xuan membawa Gai dan Tong keluar dan melewati gerbang sudut seperti biasa. Begitu dia keluar dari gerbang sudut, dia dihentikan oleh sekelompok prajurit. Basmi bintang ibel itu dan hilangkan penyebab bencana. Teriak prajurit terdepan dengan keras. Tong tahu bahwa orang-orang ini datang untuk menjemputnya dan saudara perempuannya, jadi dia bersembunyi di belakang Ye Xuan dengan sedih. Gai menunjukkan ekspresi garang dan menatap orang-orang ini. Ye Xuan, benar, aku sarankan kau untuk membasmi bintang monster itu dengan tanganmu sendiri atau menyerahkannya kepada kami. Jika tidak, umat manusia akan menghadapi malapetaka, dan kau tidak akan pernah bisa menebus dosamu bahkan jika kau mati 1000 kali. Seorang pemuda dengan aura kuat yang memimpin berkata dengan bangga. Ye Xuan memperhatikan pria itu dan menyadari bahwa dia adalah seniman bela diri yang kuat, tetapi dia tidak hati-hati membedakan pangkatnya. Karena bagiku sekarang, apapun pangkatku, yang penting jago bela diri, sama saja. Ye Xuan meliriknya dengan tenang dan bertanya, apakah kamu bodoh atau jahat? Sang guru bela diri tertegun sejenak, dan segera menyadari bahwa ini adalah penghinaan. Dia berkata dengan marah, aku adalah Yan Yunfei, pedang pengangkat langit. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Ye Xuan tidak tertarik untuk memperhatikan orang-orang ini, dan berkata dengan dingin, saya tidak tertarik dengan siapa kalian, minggirlah. Wajah Yan Yunfei berubah dingin, dan dia berkata hari ini aku, Yan Yunfei, akan melakukan hal yang besar bagi Zhou Agung, membasmi bintang ibel dan melenyapkan kejahatan. Ye Xuan mencibir selama perang nasional, kamu tidak berkontribusi sama sekali, tetapi sekarang kamu begitu saleh. Yan Yunfei mendengus dingin, kau harus menyerahkan kedua monster ini entah kau mau atau tidak. Ye Xuan menarik sudut mulutnya dan terkekeh, bagaimana jika kamu tidak menyerahkannya? Kalau begitu aku akan membasmimu terlebih dahulu, lalu membasmi bintang ibel. Karena kau melindungi bintang ibel, kau juga bukan orang baik. Tidak salah jika aku membasmimu. Ekspresi Yan Yunfei menjadi tegas, dan auranya meledak. Tekanan dari alam seni bela diri menyebar, menindas ke segala arah, dan udara membeku. Jika kamu tidak takut mati, lakukan saja. Jika kamu tidak berani melakukannya, keluarlah dari sini. Ye Xuan tidak tertarik membuang-buang waktu dengan pria ini dan hendak berjalan melewati sekelompok orang ini untuk melakukan pekerjaannya. Yan Yunfei diabaikan dan langsung menjadi marah. Dia mendengus dingin, kamu yang meminta ini. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Saat dia berbicara, dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke ranah sekte bela diri. Energi sejatinya melonjak seperti laut. Dia menghunus pedangnya dengan ganas dan menebas kepala Ye Xuan dengan gerakan mematikan yang ganas. Cahaya pedang yang terang menyala, seolah-olah dia ingin menghancurkan segalanya. Melihat cahaya pedang itu datang, mata Ye Xuan menjadi gelap, dan dia segera menghunus pedangnya dan menebasnya dengan santai. Pedang itu tampak ditebas dengan santai, tetapi memiliki ujung yang tak terkalahkan dan ketajamannya tak tertandingi. Dentang, sekali pedang dihunus, ia menjadi tak terkalahkan dan tak ada yang dapat menghentikannya. Pedang itu melesat dan memotong pedang Yan Yunfei. Ketajamannya tidak berkurang saat pedang itu menebas dadanya. Energi sejati pelindung tubuhnya hancur seperti kertas di bawah ketajaman pedang itu. Ah! Yan Yunfei menjerit dan jatuh.
Tiba-tiba muncul celah antara dada dan perutnya, seolah-olah akan membelahnya menjadi dua. Dia melihat darah menyembur keluar dari dadanya dan berteriak ketakutan. Dia segera menggunakan metode penyelamatan nyawa dan melepaskan kekuatan es yang sangat dingin untuk membekukan lukanya, menyebabkan dia jatuh terduduk. Dua pengikut di dekatnya bergegas maju untuk mendukung Yan Yunfei. Yan Yunfei membelalakan matanya, menahan napas terakhirnya, dan bertanya, kau benar-benar ingin membasmiku. Ye Xuan mengerutkan bibirnya dan mencibir, ingin membasmimu. Kau bahkan tidak bisa menangkis pedang yang hanya kugunakan 10% dari kekuatanku. Bagaimana kau bisa begitu lemah untuk menantangku? Kau, Yan Yunfei tiba-tiba menjadi sangat marah. Ia menunjuk ke arah Ye Xuan namun tidak dapat berbicara. Ada banyak ahli bela diri di Chaohua, dan aku belum pernah melihat orang kuat yang menghalangi gerbang rumah Jenderal Dewa. Hanya orang bodoh sepertimu yang tergila-gila untuk menjadi terkenal. Menjadi terkenal itu mudah. Datang saja dan provokasi aku. Aku jamin kau akan diberi reputasi menodai langit dengan darah. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia melangkah pergi. Prajurit lain yang hadir melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa pedang biasa itu memiliki ujung yang tak terhentikan. Tidak seorang pun berani melangkah maju untuk menghentikannya, dan mereka semua mundur untuk memberi jalan. Berjalan di jalan-jalan kota Chaohua, orang-orang menunjuk dan berbicara di mana-mana, berbicara tentang bintang monster itu, dan beberapa bahkan meludahinya. Ketika Ye Xuan berjalan melalui jalan di luar kota, sekelompok orang bahkan mengelilinginya dan berlutut, memohon padanya untuk membasmi bintang jahat dan melenyapkan bencana. Pada saat ini, Ye Xuan akhirnya merasakan kekuatan menyesatkan orang dengan kata-kata jahat. Tidak peduli akan menjadi orang macam apa Gai dan Tong di masa depan, selama rumor ini terus berlanjut, perkataan Yao Xing akan menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Menghadapi rumor seperti itu, sekuat apapun kemampuan bela diri Anda, itu tidak ada gunanya. Tong tahu bahwa orang-orang ini mengutuknya dan dia sangat sedih. Ye Xuan tidak punya pilihan lain selain membawanya kembali ke rumah Jenderal Dewa untuk menenangkannya. Untungnya, Tong sangat sederhana dan mudah dibujuk. Dia akan senang hanya dengan pelukan lembut. Dalam beberapa hari berikutnya, semakin banyak orang berkumpul di luar gerbang rumah Jenderal Dewa. Khususnya, fakta bahwa Yan Yunfei terluka parah dan sekarat menyebabkan keributan. Yan Yunfei cukup terkenal di antara para prajurit di Chaohua. Ketika banyak prajurit mendengar bahwa Yan Yunfei dilukai oleh Ye Xuan, mereka berkumpul di rumah jenderal untuk meminta penjelasan. Melihat situasinya semakin serius dan telah mencapai titik yang harus diselesaikan, Ye Xuan datang ke ruang belajar Qin Taiya. Sebelum dia sempat mengetuk pintu, suara Qin Taiya datang dari dalam. Datang, Ye Xuan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, kurasa aku harus kembali ke kota Liuyun. Qin Taiya tahu apa yang sedang terjadi tanpa bertanya, dan bertanya, apakah kamu sudah memikirkannya? Apakah kamu sudah dikalahkan oleh rumor di luar? Jika orang-orang itu adalah pejuang, musuh asing, aku bisa saja mengangkat pedangku dan membasmi mereka semua. Namun, mereka hanyalah sekelompok orang bodoh, dan mustahil untuk membasmi mereka semua. Ye Xuan merasa tidak berdaya. Jadi, kamu hanya ingin kembali ke kota Liuyun untuk bersembunyi, tetapi rumor-rumor ini membuatmu tidak berdaya menghadapinya. Qin Taiya mendongak. Sebenarnya, Ye Xuan tidak peduli dengan rumor di luar, dia hanya tidak ingin Gai dan Tong berada di lingkungan yang buruk. Mereka masih sangat muda sekarang, seperti selembar kertas kosong. Apa yang Anda gambar di kertas akan menentukan seperti apa mereka di masa depan. Jika mereka terus-menerus menerima kritik jahat seperti itu, sekalipun mereka bukan bintang jahat, mereka bisa saja menjadi bintang jahat. Ye Xuan terdiam beberapa saat, lalu berkata kecuali kau membiarkanku membasmi Longming. Qin Taiya meletakkan pena di tangannya dan berkata, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak akan bisa membasmi Longming, jadi lupakan saja ide yang tidak realistis ini. Changyue Haige adalah salah satu dari 10 tempat suci. Yu Senghong baru berada di Changyue Haige kurang dari 5 tahun, jadi kultivasi dan kekuatannya belum cukup tinggi untuk bisa bersaing dengannya. Longming benar-benar berbeda. Dia adalah pria kuat dari Changyue Haige. Sebelum bertemu Ye Xuan, Longming adalah sosok yang bisa menentukan nasib seorang prajurit hanya dengan satu kalimat. Namun karena pertemuannya dengan Ye Xuan, ramalan takdirnya hancur saat itu juga, menyebabkan statusnya yang awalnya tinggi langsung hancur berantakan. Jika bukan karena ramalan takdir yang dilanggar saat itu, tidak akan ada seorang pun yang meragukan ramalan bintang Ibel saat ini, dan tekanan pada Istana Jenderal Dewa akan 10 kali lebih besar dari sekarang. Sementara keduanya sedang berbicara, kepala pengurus rumah Jenderal Dewa datang sambil membawa kartu nama dan melapor, Jenderal, Tuan Xuan, pemilik Villa Mingjian, Mujianan, ingin bertemu dengan Anda. Apakah kamu sudah bertanya apa itu?
Tanya Qin Taya. Mu Jianan berkata bahwa dia memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan Tuan Muda Xuan, jadi dia mengirim kartu nama yang secara khusus meminta pertemuan. Jawab Butler Qin. Aku akan pergi melihatnya. Ye Xuan mengikuti Butler Qin ke ruang tamu dan bertemu Mu Jianan, pemilik Mingjian Villa. Ketika Mu Jianan melihat Ye Xuan, dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan rasa terima kasih, Tuan Ye sangat baik kepada Villa Mingjian. Saya terlambat beberapa hari yang lalu dan tidak dapat datang untuk mengucapkan terima kasih. Saya benar-benar minta maaf. Ye Xuan melihat ekspresinya dan sepertinya dia tidak datang ke sini untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, jadi dia berinisiatif untuk bertanya, Tuan Mu, apakah ada yang bisa saya bantu? Mu Jianan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, saya mendengar beberapa hal tentang Tuan Ye baru-baru ini, jadi saya khawatir dan ingin datang dan bertanya tentang situasinya. Tanya saja langsung. Mu Jianan mengepalkan tangannya dan berkata, kalau begitu aku akan mengatakan bahwa akhir-akhir ini ada rumor yang mengatakan bahwa Tuan Ye berada di dalam kelompok bintang Ibel. Aku ingin tahu apakah ini benar. Ketika Ye Xuan mendengar hal ini lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Mu, apakah Anda juga percaya pada omong kosong seperti itu? Tidak sepenuhnya benar jika dikatakan bahwa itu adalah rumor Ibel. Dua anak yang dibawa pergi oleh Tuan Muda Ye keluar kota Chaohua setelah meninggalkan Villa Mingjian hari itu memang bintang Ibel. Tidak kurang dari 1000 orang yang dapat bersaksi tentang ini, kata Mu Jianan. Ye Xuan tidak ingin membahas masalah ini, jadi dia bertanya langsung apa sebenarnya yang ingin kamu katakan. Katakan saja. Mu Jianan mengepalkan tangannya lagi dan berkata, saya harap Tuan Ye dapat menjaga dirinya tetap bersih dan melenyapkan bintang-bintang jahat demi rakyat jelata dan rakyat Zhou Agung. Jika Tuan Ye tidak sanggup melakukannya, dia dapat menyerahkan 2 bintang jahat itu kepada para prajurit di kota. Saya yakin banyak orang yang bersedia berbagi kekhawatiran dengan Tuan Ye. Setelah mendengar perkataan Mu Jianan, raut wajah Ye Xuan berubah dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam jika Tuan Mu datang ke sini hari ini hanya untuk membicarakan masalah ini, maka silakan kembali. Tuan Ye, saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Munculnya bintang jahat bukan hanya masalah Anda. Jika putri saya terus belajar di bawah bimbingan Anda, dia mungkin akan disakiti oleh bintang jahat di masa mendatang. Nada bicara Mu Jianan menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Sekali seseorang mengembangkan prasangka, sulit untuk mengubahnya, apalagi bagi orang dewasa yang pikirannya sudah terbentuk. Karena Mu Jianan berkata demikian, itu berarti dia telah mempercayai ramalan tentang bintang Ibel yang menghancurkan dunia, yang tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata. Ye Xuan tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan pada Mu Jianan, jadi dia bertanya langsung jika aku tidak setuju, apa yang ingin kamu lakukan? Mu Jianan segera berkata dengan tegas jika kamu bersikeras melindungi bintang Ibel, maka demi keselamatan putriku, aku tidak bisa lagi menjadi muridmu. Ketika Ye Xuan mendengarnya mengatakan ini, alih-alih marah, dia malah tertawa. Orang-orang, semakin licik mereka, semakin suka bertele-tele. Karena Anda telah membuat keputusan ini, Anda dapat mengatakannya secara langsung. Saya memiliki banyak kesalahan, tetapi saya memiliki satu hal yang baik, yaitu menghormati pilihan setiap orang. Akademi Kunpeng tidak pernah membatasi kebebasan siapapun, tetapi ada satu hal, begitu Anda membuat pilihan, patuhi pilihan itu dan jangan menoleh ke belakang. Mu Jianan tidak menyangka Ye Xuan akan setuju dengan mudah. Dia sedikit terkejut dan segera berdiri dan berkata, baiklah, karena kamu setuju, mulai sekarang, putriku bisa menjadi muridnya. Itu tidak akan dianggap sebagai pengkhianatan. Sebagai permintaan maaf, hadiah yang murah hati akan dikirim ke rumah Jenderal Dewa besok. Lupakan soal permintaan maaf. Kalau mau bicara soal ganti rugi, 1 pil pemanjang hidup bermutu tinggi bisa membeli setengah dari Villa Mingjian milikmu. Namun, aku menyelamatkan orang berdasarkan hati nuraniku. Sekalipun aku tahu apa yang terjadi hari ini sebelumnya, aku akan tetap menyelamatkan mereka saat aku harus melakukannya. Oke, kau boleh pergi sekarang. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan langsung ke aula belakang tanpa memperhatikan pria ini lagi. Begitu saya memasuki halaman belakang, saya melihat Qin Taya duduk di paviliun sambil minum. Titik. Pemilik Villa Mingjian datang ke sini untuk berhenti sekolah. Qin Taya bertanya sambil tersenyum. Ye Xuan berjalan ke paviliun, duduk dan bertanya, apakah kamu tahu sebelumnya? Kamu tidak terlihat marah. Aku sudah membereskan murid yang setengah hati. Kenapa aku harus marah? Aku seharusnya senang. Tapi kau pasti tahu sesuatu. Katakan saja padaku. Qin Taya tertawa dan berkata, karena Chang Yue Haige ingin membawa Mu Yue ke Tanah Suci. Chang Yue Haige, saat mereka berada di Villa Mingjian, Long Ming dan Mu Jianan memiliki konflik yang cukup besar. Ye Xuan sedikit terkejut.
Konflik kecil itu sungguh tidak layak disebut sebagai masalah memasuki tanah suci untuk bercocok tanam, belum lagi Long Ming secara langsung menganugerahkan Ordo Chang Yue. Tidak peduli siapapun orangnya, demi masa depan putri mereka, mereka akan memilih 10 tanah suci daripada Akademi Kunpeng yang tidak dikenal itu. Terlebih lagi, reputasimu sekarang sudah buruk. Ye Xuan tidak peduli dengan reputasi buruk itu. Dia mengerucutkan bibirnya, mematahkan setengah potong makanan penutup, menghancurkannya, dan menaburkannya ke kolam, menarik lebih dari selusin ikan mas merah untuk bersaing memperebutkan makanan. Qin Tai'e tiba-tiba menyunggingkan senyum tipis dan bertanya, tidakkah kau akan meminta bantuanku untuk menyelesaikan masalah ini? Huo Jiping, komandan pengawal pribadi Long Yuan, telah berdiri di belakang Qin Tai'e seperti orang tak terlihat, hampir tidak menarik perhatian siapapun. Ketika dia mendengar komandan menanyakan hal ini, dia tidak bisa menahan tawa. Faktanya, Ye Xuan tahu sejak awal bahwa Istana Jenderal Ilahi tidak pernah turun tangan untuk meredam rumor di luar dari awal hingga akhir. Kalau kediaman Jenderal Ilahi mengambil tindakan, bagaimana mungkin sampah-sampah di luar berani menghalangi gerbang kediaman Jenderal Ilahi dan membuat keributan? Istana Jenderal Ilahi tidak turun tangan untuk meredam rumor-rumor tersebut, sebab rumor-rumor tersebut bersifat remeh dan tidak dapat menggoyahkan status Istana Jenderal Ilahi sedikitpun. Selama Qin Tai'e, Jenderal Zhou Agung, ada di sana, tidak peduli rumor apapun yang tersebar di luar, mereka tidak dapat mengubah situasi secara keseluruhan kecuali Kaisar berbicara. Kedua, rumah Jenderal Ilahi terlalu kuat, dan terkadang sedikit reputasi buruk lebih baik, setidaknya dapat mengurangi rasa takut sebagian orang. Selain itu, alasan lain mengapa Qin Tai'e tidak maju untuk meredam rumor tersebut adalah karena dia ingin Ye Xuan meminta bantuannya. Sebagai komandan pengawal pribadi Long Yuan, Huo Jiping telah bersama Qin Tai'e sepanjang tahun dan sangat mengenal karakter komandan ini. Ini adalah pertarungan antara kakek dan cucu. Qin Tai'e hanya ingin Ye Xuan memohon padanya sekali saja, kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Ye Xuan. Dia jelas kakek buyut, tetapi dia tidak bisa memukul atau memarahi cicitnya, yang membuatnya, seorang jenderal besar Zhou Agung, sangat marah. Ye Xuan tidak punya kebiasaan meminta bantuan orang lain, dan dia mencemooh rumor-rumor di luar, jadi pertengkaran halus ini telah menemui jalan buntu selama lebih dari setengah bulan. Qin Tai'e akhirnya tidak dapat menahan diri dan berkata langsung selama kamu berbicara, aku akan meminta seseorang membantumu menyelesaikan rumor di luar dan membiarkan Long Ming kembali ke Chang Yue Haige. Bagaimana? Ye Xuan memasukkan buah spiritual ke dalam mulutnya, berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, aku harus berterima kasih padamu. Jika kamu menang, kamu akan menderita di masa depan. Aku mungkin juga bertarung dengan orang menyebalkan di luar sana. Itu akan lebih menyegarkan. Wajah tua Qin Tai'e langsung murung, menunjuk ke arah setengah buah spiritual di tangan Ye Xuan, dan mendengus kamu memakan buah spiritual ini dengan sangat senang. Ye Xuan dengan santai mengeluarkan botol porselen dan menaruhnya di atas meja, sambil berkata pil ini mungkin bisa membeli sekeranjang buah spiritual, itu milikmu. Sambil berbicara, dia mengambil buah spiritual kedua, menopang kepalanya dengan satu tangan dan meneruskan mengunyahnya, tampak sangat santai. Qin Tai'e menjadi semakin marah, membanting meja dan berteriak, apakah begitu sulit untuk memintamu memohon padaku sekali saja? Ye Xuan juga membanting meja dan berteriak tentu saja ada, anak tua, kamu sudah berusia ratusan tahun, dan kamu masih ingin berdebat denganku. Qin Tai'e begitu marah hingga dia meniup jenggotnya dan melotot, lalu dicekik oleh seorang remaja dan menjadi tidak bisa berkata-kata. Tepat pada saat ini, kepala pelayan dari rumah Jenderal Dewa datang dengan cepat dan melaporkan Jenderal, Tuan Xuan, ada keributan di halaman Jinli. Ye Xuan segera berdiri dan melompat menyeberangi kolam, berlari menuju Koi Courtyard. Qin Tai'e biasanya tidak akan bertanya tentang hal-hal sepele seperti itu di istana. Namun kali ini dia merasa khawatir apa yang terjadi di Koi Courtyard. Kepala pelayan itu menjawab, si kembar bertengkar dengan para pembantu di halaman Koi, dan si sulung mengusir semua pembantu dan pelayan di sekitar taman. Qin Tai'e melihat bahwa itu adalah masalah sepele, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, mereka yang pantas dipukul harus dipukul, mereka yang pantas dihukum harus dihukum, dan mereka yang tidak berguna harus diusir dari rumah besar dan digantikan dengan mereka yang berguna. Ya, pelayan itu menerima pesanan dan pergi. Setelah semua orang pergi, pemimpin pengawal pribadi Long Yuan berkata, Jenderal, apakah Anda ingin terus bertarung dengan Tuan Muda Xuan? Ketika Qin Tai'e memikirkan hal ini, dia sangat marah hingga dia mendengus, jika kita tidak melawan anak ini, kita tidak akan pernah bisa mengendalikannya di masa depan. Jenderal, apakah Anda begitu khawatir tentang hal ini? Apakah Anda ingin melatih Tuan Muda Xuan untuk mewarisi Istana Jenderal Ilahi? Huo Jiping, komandan pengawal pribadi Long Yuan, melanjutkan. Bakat Xuan Er dalam seni bela diri benar-benar langka.
Dia jauh lebih rendah daripada mereka yang pandai menghancurkan rencana dan menghancurkan diplomasi. Tapi nama belakangnya adalah Ye. Huo Jiping adalah seorang lelaki tua di tentara Long Yuan dan telah mengikuti Qin Taiya selama hampir 100 tahun, jadi terkadang ketika dia berbicara, kedengarannya lebih seperti percakapan antara teman lama. Di benua Kyushu, baik pria maupun wanita dapat mewarisi garis keturunan seni bela diri, tetapi keluarga seni bela diri hampir semuanya mewariskan garis keturunan keluarga mereka kepada keturunan laki-laki. Bagaimanapun, nama keluarga sangat penting bagi keluarga. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kita hanya bisa menundukkan anak ini dan membuat putra pertamanya bermarga Qin, maka tidak akan ada masalah. Hahaha, Qin Taiya tertawa terbahak-bahak saat berbicara. Qin Taiya mengambil botol porselen di atas meja batu, membuka tutupnya, dan mengendusnya. Ia mendapati bahwa itu adalah ramuan bermutu tinggi, jadi ia menyerahkannya kepada Huo Jiping di belakangnya dan berkata, cari seorang alkemis untuk memeriksanya dengan saksama dan melihat seberapa tinggi tingkat alkimia sang alkemis yang memurnikan ramuan ini. Masih banyak hal tentang anak ini yang belum ku ketahui. Huo Jiping mengambil botol porselen dan kembali bekerja. Pada saat ini, bayangan gelap muncul di depan paviliun dan berlutut dengan satu kaki. Itu sebenarnya adalah penjaga rahasia Night Owl. Jenderal, ada pergerakan yang tidak biasa di negara kuno Tianyao. Penjaga rahasia Night Owl melaporkan. Qin Taiya mengangkat alisnya dan berkata, lanjutkan. Para pengawal rahasia Night Owl yang telah menyusup jauh ke dalam negeri Ibel Surgawi kuno telah mengirimkan berita kepada kami bahwa ada pergerakan yang tidak biasa di negeri Ibel Surgawi kuno 3 hari yang lalu. Beberapa panglima perang Ibel Surgawi telah menghilang setelah melintasi pegunungan Panlong. Apakah ada kesimpulan? Qin Taiya bertanya lagi. Belum ada kesimpulan yang akurat. Kesimpulan awal adalah bahwa berita penting pasti telah disampaikan ke negara kuno Tianyao. Tim ketujuh pergi ke tempat Mudusi meninggal dan memeriksa. Semua jejak telah hancur. Ye Xiao menyimpulkan bahwa ada kemungkinan informasi kematian telah disampaikan. Jawab pengawal rahasia Ye Xiao. Qin Taiya tidak dapat menahan tawa, dan berkata pada dirinya sendiri betapapun berbakatnya dirimu, kamu masih terlalu muda. Ayo, suruh anak itu datang menemuiku saat dia senggang. Koma, titik. Halaman koi. Tong berjongkok di sudut ruangan dan terisak-isak, dan penampilannya membuat orang merasa patah hati. Ye Xuan berjalan mendekatinya dan hendak bertanya apa yang sedang terjadi. Tong segera mengangkat kepalanya, matanya yang berkaca-kaca penuh dengan harapan, dan dia berkata dengan tidak jelas aku bukan monster. Aku tahu. Ye Xuan berjongkok dan memeluknya dengan lembut. Tong terisak dan mengulangi aku bukan monster. Aku bukan monster. Karena ia telah belajar berbicara hanya beberapa kata dan terus mengulang kata-kata yang sama dengan ucapan yang tidak jelas, hal itu membuat orang merasa semakin tertekan. Setelah beberapa saat dihibur, Tong akhirnya tenang. Xiang Ling membawa Gao masuk dari luar. Apa yang terjadi? Tanya Ye Xuan sambil berbalik. Xiang Ling berkata dengan putus asa dua pelayan sedang membicarakan rumor di luar di halaman, dan Tong mendengarnya. Tong maju untuk berdebat, tetapi kata-katanya tidak jelas, dan kedua pelayan itu membuatnya menangis. Kemudian Gao mengusir para pelayan dan pembantu keluar dari taman dan tidak membiarkan mereka tinggal di halaman. Ye Xuan tidak menyangka kalau rumor di luar sana ternyata telah memengaruhi bagian dalam rumah Jenderal Ilahi. Pada saat ini, kepala pelayan dari rumah Jenderal Dewa membungkuk di luar pintu dan berkata, Tuan Xuan, para pelayan yang melakukan kesalahan telah dihukum. Sekelompok pelayan yang cakap dan mantap akan dikirim besok. Pekarangan ini tidak membutuhkan banyak pembantu, 3 atau 2 saja sudah cukup, kata Ye Xuan. Tuan Xuan, tenang saja. Apapun yang dikirim besok akan stabil. Kepala pelayan itu setuju. Baiklah, silakan lanjutkan dan mulai bekerja. Kepala pengurus rumah Jenderal Dewa masih punya satu hal lagi, dan melanjutkan, Jenderal punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu, dan dia memintamu untuk menemuinya begitu kau punya waktu. Bukankah kita baru saja bertemu? Ada apa sekarang? Ye Xuan tidak tahu apa yang sedang dilakukan lelaki tua ini. Saya tidak tahu tentang itu. Jenderal hanya mengatakan bahwa dia sedang terburu-buru dan menyuruh Anda pergi saat Anda punya waktu. Jawab kepala pelayan. Tahu, setelah mengantar pengurus rumah Jenderal Ilahi, Ye Xuan membujuk Tong sebentar, dan baru ketika Tong tersenyum bahagia barulah dia bangkit dan pergi menemui Qin Taiya. Di Akademi Pelatihan Seni Bela Diri, Qin Taiya sedang melatih keterampilan tombaknya dengan tombak. Dia berlatih dengan sangat lambat, dan tidak ada suara yang menggetarkan bumi. Tetapi dia sedang melatih semacam momentum dan konsepsi artistik. Teknik menembak yang tampaknya biasa dan lambat sebenarnya sangat ampuh. Ye Xuan berdiri di bawah panggung seni bela diri dan bertanya, baru 2 jam sejak kita bertemu, dan kamu memintaku untuk datang lagi. Seberapa besar kamu merindukanku? Qin Taiya sangat marah saat mendengar ini,
dan mendengus, sudah lama sekali sejak kau memasuki rumah Jenderal Dewa. Aku tidak mengajarimu keterampilan sihir apapun, jadi aku secara khusus memanggilmu ke sini. Lihat dirimu, kau tampaknya tidak menghargainya. Seni bela diri rahasia, keahlian menggunakan senjata. Namun, jika aku berlatih ilmu pedang, tidakkah aku khawatir akan menggigit lebih dari yang dapat kunyah? Aku tidak mengatakan akan mengajarimu cara menggunakan tombak. Ikutlah denganku. Qin Tai'an melemparkan tombak itu ke udara, memasukkannya kembali ke rak senjata, lalu berjalan menuruni panggung seni bela diri dan menuju ke area terlarang di rumah Jenderal Ilahi. Wilayah kediaman Jenderal Ilahi sangatlah luas, bahkan terdapat gunung belakang dan 10.000 hektar wilayah kekuasaan milik kediaman Jenderal Ilahi. Seluruh dinasti Zhou merupakan satu keluarga yang beranggotakan satu orang, selama wilayah kekuasaan mereka berada di Chaohua. Jauh di dalam gunung belakang, ada area terlarang di rumah Jenderal Dewa, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendekatinya dalam keadaan normal. Qin Tai'an keluar dari pintu belakang, melintasi 10 mil pegunungan dan hutan, dan melangkah ke daerah terlarang ini. Ye Xuan mengikutinya dari belakang dan bertanya, kau tidak akan mengajariku beberapa keterampilan sihir yang tak tertandingi, kan? Aku akan malu jika aku melakukan itu. Qin Tai'an tidak berhenti, berpikir dalam hati aku ingin kamu merasa malu. Kenapa? Kamu takut tidak bisa mempelajarinya? Tidak mungkin aku tidak bisa mempelajarinya, tapi kenapa kau selalu membuatku merasa seperti sedang menjebakku padahal kau terlihat sangat licik dan licik? Kata Ye Xuan dengan santai. Selagi keduanya berbincang, mereka mulai mendaki gunung belakang. Ketika mencapai setengah jalan menaiki gunung, Ye Xuan perlahan-lahan merasa seolah-olah berada di luar dunia ini dan melayang di udara, tetapi gunung ini jelas tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1.000 kaki tingginya. Saat menaiki tangga batu ke puncak gunung, Anda akan melihat aula yang megah, terletak di antara awan dan gunung, yang sangat megah. Qin Tai'an mendorong pintu istana dan membawa Ye Xuan masuk. Ini adalah aula berbentuk kubah, tingginya lebih dari 30 meter, dan interiornya sangat luas. Setelah Ye Xuan masuk ke aula, Qin Tai'an mengangkat tangannya dan pintu aula terbanting menutup. Ye Xuan mendongak dan mengamati sejenak, lalu tiba-tiba menemukan cahaya memancar dari bawah kakinya. Ia menunduk dan melihat formasi besar menyala di tanah. Segera setelah itu, tanah mulai amblas, dan setelah amblas 30 kaki, terbentuklah istana yang lebih megah dan spektakuler beserta kubahnya. Di sebelah utara aula utama, terdapat sebuah kuali besar yang di atasnya terdapat api yang terus menyala, seolah-olah api itu telah menyala sejak zaman dahulu kala, tiada henti dan tak pernah padam. Ini seharusnya menjadi tempat yang sangat penting di rumah Jenderal Ilahi. Apakah tidak apa-apa membawaku masuk sepagi ini? Ye Xuan merasa bahwa Qin Tai'an sedang memainkan permainan besar. Qin Tai'an berdiri menghadap kuali besar dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata, tempat ini memang penting. Dapat dikatakan bahwa setengah dari penghargaan untuk gelar Jenderal Dewa Long Yuan berasal dari sini. Ye Xuan tidak menanggapi dan menunggunya melanjutkan. Qin Tai'an berbalik, menatapnya dengan mata membara, dan melanjutkan ngomong-ngomong, setengah dari pujian atas kemampuanku mencapai titik ini di jalur seni bela diri hari ini seharusnya diberikan kepada setengah dari keterampilan sihir kitab kuno Dewa Pertarungan ini. Aku menggunakan api suci untuk memurnikan tubuhku dan menempa tubuh Dewa Pertarungan yang tidak dapat dihancurkan, yang abadi dan tak terkalahkan di dunia. Setelah berkata demikian, Qin Tai'an mengangkat tangannya dan mendorong api dalam kuali raksasa itu ke udara. Api segera membubung tinggi beberapa kaki dan berubah wujud menjadi bayangan Dewa Petarung, yang berperang melawan langit dan bumi, kuat dan tak terkalahkan. Segera setelah itu, Qin Tai'an melambaikan tangannya keluar, dan tripod raksasa itu memuntahkan api lagi, menutupi seluruh aula, membentuk lautan api, menjebak dua orang di tengahnya. Ye Xuan tiba-tiba merasakan suhu di sekelilingnya meningkat dengan cepat, dan dia segera mengalirkan energi sejati tubuhnya untuk menahan panas terik api ilahi. Qin Tai'an berbalik, menyandarkan punggungnya ke lautan api, dan berkata dengan keras, hari ini aku akan mewariskan kitab suci kuno Dewa Perang kepadamu. Ketika kamu telah mengolah tubuh abadi Dewa Perang, keterampilan sihir tak tertandingi dari rumah Jenderal Dewa juga akan diwariskan. Ye Xuan mengerutkan kening. Kitab suci Dewa Perang kuno ini jelas merupakan rahasia keluarga Qin. Namun, sekarang kitab ini diteruskan kepadanya. Dia merasa ada yang tidak beres. Tunggu sebentar, mengapa kamu tidak memberikan keterampilan sihir ini kepada Qin Famou? Tanya Ye Xuan. Qin Tai'an mengangkat kepalanya dan menjawab, jika kamu tidak memiliki cukup bakat, jiwamu akan terbakar jika kamu melangkah ke dalam api pertempuran ini. Bukannya aku tidak ingin meneruskannya, tetapi aku tidak tahan. Lalu apakah kamu yakin aku bisa menerimanya? Bagaimana jika aku terbakar sampai mati? Ye Xuan menanyakan hal ini, tetapi sebenarnya dia tidak berpikir bahwa dia akan terbakar sampai mati oleh api Dewa Berjuang. Bagaimanapun,
Dia memiliki banyak kartu truf, dan bahkan jika dia tidak dapat mengolah tubuh abadi Dewa Berjuang, dia masih dapat menyelamatkan hidupnya. Kau tidak perlu menyembunyikannya lagi. Sejak kau menerobos ke alam martial Emperor di depan umum di Istana Pangeran, aku telah memeriksa jiwa dan lautan Kimu. Mereka jauh lebih kuat daripada Master Alam Martial Emperor pada umumnya. Kau seharusnya mampu menahan kekuatan Fighting Divine Fire. Selain itu, aku akan menunggu sampai kau mampu menahan Fighting Divine Fire sebelum aku pergi. Qin Taya berkata dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. 460.